Kita buka lagi Bapak Ibu akun si halal kemarin. Di ptsp.halal.go.id ya. Kita masukkan namanya, kemudian klik di data pelaku usaha ya Bapak Ibu ya. Sudah? Nanti ini kita langsung upload sebagai tugas dua. Jadi sebaiknya Bapak Ibu langsung ikuti arahan saya, langsung diisi sesuai dengan kelengkapan data tugas kemarin. Jadi bisa cepat. Jadi nggak perlu nanti Bapak Ibu masih istirahat mengerjakan lagi tuh. Kalau misalkan sudah ikuti arahan saya, sudah lengkap datanya, bisa lebih cepat. Sudah ya, sampai sini sudah semua. Sudah terisi ya kemarin ya. Nah, kita klik di pengajuan reguler Bapak Ibu. Ya, sama-sama ya ikuti saya ya. Pengajuan reguler kita klik. Nah, kemudian yang data ini karena saya sudah banyak ya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu klik dengan data yang kemarin, sesuai dengan Bapak Ibu yang sudah klik kemarin. Izin Bu, Iya, izin telat. mm-mm. Silakan Bapak Ibu langsung masuk di pengajuan reguler ya. Bentar saya ganti dulu. Pengajuan reguler diklik Bapak Ibu di menu yang paling kiri, kolom yang ungu, klik di pengajuan reguler. Sudah? Sudah Sudah, Ibu. Bu. Kalau sudah, klik ubah pengajuan. Ya, klik ubah pengajuan, kolom paling atas, bagian kanan paling atas, jangan diklik kirim, tapi ubah pengajuan. Oke, oke Bapak Ibu ya, sudah. Nanti akan muncul seperti ini, data pengajuan seperti ini. Masih ada isinya nggak punya Bapak Ibu? Aduh, belum Masih Ibu. Masih ya, Masih aman ya? ada, itu Bu. Oke, siap. Bapak Ibu, jadi pada saat sudah masuk akun si halal, klik pengajuan reguler. Di kolom paling kiri yang warna ungu, klik pengajuan reguler. Seperti ini Bapak Ibu bisa lihat kursor saya ya. Klik pengajuan reguler. Ini saya ulang lagi sebelum kita lanjut. Klik pengajuan reguler. Kemudian Bapak Ibu pilih yang kemarin ya. Yang sudah dikerjakan kemarin ya. Klik pengajuan reguler. Klik ubah pengajuan. Nanti akan muncul data pengajuan, komitmen tanggung jawab, bahan, proses, sampai dengan dokumen. Oke, data pengajuan kemarin sudah diisi. Masih ada ya datanya lengkap ya. Masih, Bu. Oke, Masih kalau Ibu. sudah Bu, lengkap, maaf Bu, punya saya langsung ini Bu, langsung apa? Ajukan layanan itu Bu. Iya sama oh, Bu. Bapak pilih dulu nih. Berarti sudah ada pilihan seperti ini ya, Pak. Coba lihat di slideshow saya. Sudah ada Ya. tampilan seperti ini. Klik yang penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan yang punya Bapak. Oh Yang iya, iya. dikerjakan kemarin ya, itu diklik aksi ya, diklik tanda panah ini. Bisa dilihat ya. Kalau belum ada gimana Bu yang Harus itunya? berarti Bapak belum ngisi Bu, itu kemarin. saya cuma ajukan layanan. Ini gini ya, coba diklik ya, Bapak Ibu. Duh, anjir, pusing ininya. Pakai satu. Diklik, Bu, saya tadinya kemudian kayak gini Bu, ajukan layanan. gimana Pak sebentar? Saya stop share. Bapak coba share screen terlebih dahulu. Pak, siapa tadi? Hmm. Tapi kemarin saya udah mengerjakan itu Bu. Oke, seharusnya sudah muncul Pak. Sebentar. Bisa share screen, Bapak? Atau difotokan di kolom chat nanti saya coba. Saya ini Pak, saya bantu. Ya. Oke, yang masih belum bisa masuk ke data pengajuan, bisa ini ya, di-share di kolom chat Bapak Ibu. Bentar Bu, masih susah masuk Bu. Ya, Buat baik. Oke, sambil Ibu, disimak ya dari Bapak Ibu. Assalamualaikum Bu. dari Ini pengajuan saya. reguler masuk ke ajukan layanan ya? Ubah, ya, ya, ya Pak. Iya betul Bu. Kemudian baru ubah layanan. Baru daftar. Baru, kemudian sudah muncul. Udah, udah. Oke, udah klik baru, menu yang daftar baru, diklik.
Jangan yang pengembangan ya, Bu. Oke, Ah, oke, sudah. sudah, 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 Bu, sudah. sudah ya, sudah muncul ya berarti ya. Udah, Bu. Oke, sudah muncul seperti ini ya. Oke, berarti aman ya Bapak Ibu. Tadi yang masih langsung muncul pilihannya ubah layanan, klik saja, terus kemudian klik yang daftar baru. Jangan yang pengembangan. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke, sama-sama ya. Saya tidak akan ulang lagi ya. Kita klik komitmen dan tanggung jawab. Klik komitmen tanggung jawab. Di sini nanti ada tiga yang perlu Bapak Ibu klik. Saat ini muncul muncul kebijakan halal, betul? Oke, kita klik di sini Bapak Betul, Ibu. Bu. Saya telah membaca seluruh persyaratan. Klik di sini. Ibu izin Oke, Bu, ya Pak Sudirman. ini nggak bisa login Bu, Nggak bisa apa Pak? nggak bisa login Bu. Bapak kemarin nama akun halalnya apa Pak? Namanya yang dicantumkan kan email, email sama ini ya, apa namanya password. Passwordnya kemarin apa? Assalamualaikum Bu. Emailnya apa? Assalamualaikum Bu. Saya Iya Yadi Pak, namanya Pak Bu. Yadi. Iya, iya Pak Yadi. Saya punten baru masuk nih. Udah klik Mm-mm. itu, udah masuk terus klik Oke, apa lagi Bu sudah punten? masuk. Klik di pengajuan reguler. Di kolom paling Pengaju. kiri kan ada warna ungu. Klik pengajuan Oke, reguler. Oke, klik ya Pak. Terus kemudian muncul tampilan apa Bapak? Ubah layanan. Ubah bentar. layanan. Oh, nah. Muncul tampilan ajukan layanan habis itu di Iya, betul. kemana Bu? Ajukan layanan, klik Bu. Ajukan layanan, klik. Nanti Nggak ada. muncul dua pilihan ya, pendaftaran baru dan Iya, pengembangan. Ibu pilih yang pendaftaran baru. Sudah, Bu. pendaftaran baru. Ya, klik daftar. Nah, kemudian nanti akan muncul data pengajuan ya. Seperti ini ya tampilannya ya. Nggak bisa masuk, Bu. Ada tulisan kesalahan, kenapa ya? Nggak bisa masuk akun si halal. Yang daftar itu, Bu. Kan ajukan pelayanan, terus diklik yang Mm-mm. baru, terus ada tulisan kesalahan kayak gitu. Sebentar. Atau ada pilihan seperti ini, Pak? Seperti ini nggak? Ada pilihan Iya, seperti ini banyak nggak? Ini pilih yang Bapak Ibu kan kemarin sudah mengisi penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan ya. Klik iya. tanda panah yang paling kanan. Klik ya. Di sini kan ada pilihan di apa scroll kursornya paling bawah, geser ke kanan. Nanti ada tanda panah, diklik. Tidak itu Bu, tampilannya adanya ubah pengajuan, formulir unduan, pendaftaran seperti itu. Ubah pengajuan kan di ubah pengajuan. Ibu bisa tampilkan share screen. Ibu Bentar, siapa bentar. tadi? Mbak Risma, mohon dibantu ini Mbak Risma mungkin bisa peserta untuk bisa share screen ya. Bu, kalau sudah langsung diklik ini tuh, Bu. Saya setuju, Bu. Iya, sebentar. Sudah masuk ke ini ya, komitmen tanggung jawab ya Pak ya. Iya, Bu, betul. Ya, langsung klik setuju Pak. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Servernya lagi error sebentar. Oke, sebentar. Ubah pengajuan ya, Bapak Ibu ubah pengajuan. Bapak Ibu yang mulai dari awal lagi, tolong ya perhatikan, ubah pengajuan, kolom paling kanan. Ubah pengajuan, kemudian klik di komitmen tanggung jawab. Ya, muncul kebijakan halal seperti ini. Diklik saya telah membaca. Oke, kemudian klik saya setuju. Ya, bersama-sama ya kebijakan halal, diklik saya telah membaca, kemudian klik saya setuju. Kemudian muncul ini untuk pengertian halal haram, materi pelatihan. Sama, klik saya telah membaca, saya setuju. Selanjutnya, praktik penerapan SJPH, sama, klik saya telah membaca, saya setuju. Jadi ada tiga kali ya Bapak Ibu. Di komitmen tanggung jawab ada tiga kali, klik saya telah membaca dan saya setuju. Oke, sudah?
Sudah, Ibu. Udah, Ibu. Oke, kita lanjut Ditanya, untuk Bu. tambah. Sebentar ya, Bapak. Tambah. Komite tanggung jawab ini klik paling kanan tambah. Ya, isi nama ini untuk menyusun tim manajemen halal. Ya, ini isikan siapa penyelia halalnya, siapa Ya, Bu. Itu yang pakai gelar nggak, Bu? kenapa? Nggak usah, Pakai Pak. gelar Nggak nggak? usah. Nggak usah, Pak. Nama aja. Misalkan ya, saya tuliskan Aulia Rahmawati ya. Ini tuliskan nanti penyelia halalnya. Sesuaikan ya. Nggak usah banyak-banyak dulu. 3 aja udah cukup ya, Bapak Ibu. Ini kan sebagai latihan. Oke, ini misalkan ketua. Ini saya tulis penyelia halal ya. Seperti ini Bapak Ibu, tulis nama, jabatannya apa. Kalau penyelia halal, tulis penyelia halal, posisinya boleh ketua, boleh anggota. Kemudian anggota yang lain, tuliskan juga. Misalkan namanya tadi Ibu Halimah, misalkan ya. Jabatannya apa? Staff accounting, posisinya anggota. Kemudian klik tambah, ya, tambah seperti ini. Kemudian kalau mau tambah lagi, klik kanan, tambah, tulis. Misalkan ini tadi ya, Halimah. Ini contoh saja Bapak Ibu. Staff pembelian atau accounting ya kalau di SPPG ya. Ini tulis di sini posisi anggota. Kemudian klik tambah. Oke, kemudian klik tambah lagi Bapak Ibu. Misalkan staf dapurnya, misalkan Pak Muhlisin. Ini contoh saja maaf kalau ada nama yang sama. Misalkan ini staf dapur. Itu ya, posisi anggota. Klik tambah. Seperti ini. Ini ya Bapak Ibu ya. Ya, agak santai, Bu. Jangan terburu-buru. Oh iya, mohon maaf ya. Baik. Pelan-pelan Ibu, saya karena ada bentar. durasi waktunya. Oke, Ibu, saya ini lanjutkan lagi. Ya, Bu Umu Kulsum. diisi berapa nggak Ibu orangnya ini? 3 dulu nggak apa-apa, Ibu. Tapi nanti kalau Oh, pada saat registrasi dilengkapi lagi, ya. ya. Baik, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Ibu mungkin ketinggalan nih, Bu. Baru login nih. Mm-mm. Baru login, masuk ke Bapak bisa lihat yang ini ya, kolom paling kiri yang warna ungu, ya kan? Ya, Ada pengajuan reguler, masuk di pengajian diklik, reguler. masuk klik. Ya, Kemudian sudah diklik ya, nanti di kolom yang paling kanan atas ada ubah layanan, betul? boleh ya. Ajukan layanan ada. Oh ya, ada, Bu. Oke, diklik. Ya, siap, Bu. Sudah, kemudian muncul pilihan apa, Pak? Tulis nama ya, Bu. Data pengajuan ya. Bapak klik sekarang di komitmen tanggung jawab. Ini yang daftar di baru ya, Bu. Baru, betul. Daftar baru, betul. Klik daftar baru. Ya, sudah, Bu. Sudah muncul pilihan seperti ini ya. Ada data pengajuan, ada komitmen, ada bahan ya, Pak ya. Mohon izin Ibu. Sebentar, Pak. Mohon maaf, saya selesaikan dulu dengan yang tadi. Sudah, Pak ya, sudah muncul. Belum, Bu. Sudah klik daftar baru kan? Sudah, Pak. Sudah diklik daftar barunya. Udah, Bu. Sudah. Yang muncul apa sekarang, Pak? Nah, muncul Kolom paling atas kayak sama kayak gini nggak, Pak? Data pengajuan, komitmen, bahan gitu, iya kan? nggak sama, Bu. Yang muncul apa? Bapak sampaikan dulu. Yang muncul seperti apa? Pengajuan sertifikat halal, Bu. Muncul sertifikat halal baru dan pengembangan. Bapak klik yang daftar baru. Sudah. Oh, ini ya ubah pengajuannya, Bu. Iya, Di betul. Ubah kanan. pengajuan. Ubah, betul. Ubah pengajuan. Oh iya, udah ada, Bu. Sudah muncul ya. Sekarang Saya, Bapak Bu. geser, klik komitmen dan tanggung jawab. Ya, udah ada, Bu. Sudah, nanti ada pilihan kebijakan halal. Bapak checklist di kolom saya setuju, kemudian setuju lagi. Sudah? Bisa? Ya, udah bisa, Udah Bu. ya? Oke, Ya, itu diklik sampai 3 kali ya Pak. Nanti sampai ketemu seperti ini, nanti tambahkan anggota tim manajemen halal. Contohnya seperti ini, Bapak bisa lihat ya. Nanti sesuaikan saja namanya sesuai dengan apa namanya di SPPG. itu berapa nama, Bu?
Boleh 3, boleh 5, tapi kalau untuk latihan minimal 3 dulu ya Bapak Ibu ya. Oh, siap, Bu. Ya, siap. Terima kasih Pak Sudirman. Yang lain ada yang bertanya tadi Pak siapa? Mohon maaf. Ada yang bertanya? Apa sudah cukup jelas sampai sini Bapak Ibu? Sudah semua? Untuk komitmen tanggung jawab, tim manajemen halal sudah semua? Sudah, Bu. Sudah. Ya, Saya bisa lanjut? Udah Saya Bu, bisa lanjut lanjut lanjut. ya? Lanjut Bu, Oke. lanjut. Oke, baik. Saya lanjut. Kita klik bahan, Bapak Ibu. Sudah ya? Kemudian kita klik tambah. Daftar nama bahan dan kemasan, kita klik tambah. Kolom paling kanan ya, klik tambah. Oke, ini ada dua pilihan, unggah file atau ubah manual. Kalau unggah file, Bapak Ibu, ini kalau misalkan daftar bahannya banyak, kalau misalkan dahnya sampai ratusan, Bapak Ibu kan tidak mungkin klik satu-satu. Jadi ini Bapak Ibu klik unduh. Klik unduh, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Akan muncul pilihan untuk menyusun daftar bahan halal di Excel. Nah, tinggal Bapak Ibu tuliskan di sini. Ya, bahannya bahan apa namanya. Misalkan bawang merah, bawang putih, semuanya tulis semua di sini. Ini kalau manual ya, kalau bahannya banyak lebih baik menggunakan Excel ini. Telur. Itu ya, tulis di sini. Produsennya berarti misalkan petani. Negara Indonesia ya, samakan. Nah, nama suppliernya misalkan Pasar Kliwon. Ini contoh saja Bapak Ibu. Lembaga penerbit BPJPH. Nomor sertifikat didapatkan dari mana? Tadi masih diingat ya, kita cek sertifikat halal dari web BPJPH. Copy paste dari situ, sesuaikan dengan bahan. Tapi kalau misalkan untuk positive list ini nggak perlu ya Bapak Ibu ya, karena tidak perlu ada sertifikat halal. Oke, misalkan seperti ini, minyak goreng Bimoli, berarti tulis di sini produsennya Maaf, siapa? Ibu. Tidak Misalkan PT tertampil, Salim. Ibu. Ibu enggak Iya Bu. bergerak layarnya. Kenapa ya? Kalau Sebentar yang ya, Bapak Ibu. manual di Excel itu penulisan untuk produsen sama nama bahan itu harus sama ya Bu ya. Yang tertera Mm-mm. di web BPJPA itu harus sama ya. Deh, betul harus sama. Kalau terjadi salah ketik itu gimana Bu? Itu tetap masuk di sistem apa tertolak nantinya ketika kita Nanti isi manual? biasanya pada saat ini sih Pak, verifikasinya kan pada saat auditor memeriksa ya, kalau tidak ada kesesuaian data, misalkan ditemukan ada ketidaksesuaian oleh verifikator atau oleh auditor, nanti Bapak bisa revisi, perbaiki, Oh gitu. ya, berarti nanti di Ya, tahap auditor itu masih ada tahap revisi lagi berarti Bu ya. bisa. Kalau masih ada temuan ketidaksesuaian, berarti bisa direvisi. Ya, Itu ya. Oke, ini ya Bapak Ibu ya. Supplier misalkan, ini sudah muncul ya. Sudah, Ibu. Ya, oke, ini kalau manual seperti ini Bapak Ibu. Ini kita pergunakan kalau bahannya Bapak Ibu banyak sekali. Ya, kita menggunakan yang format Excel ini. Unduh dari yang file manual tadi ya. Nama supplier kita tulis di dari mana? Misalkan beli dari Superindo. Misal ya, contoh ya. Kemudian tulis BPJPH, tulis nomor sertifikatnya. Tadi ya, misalkan ID 123 ini ya. Ini contoh saja Bapak Ibu. Misal berlaku, ini tanggal terbit sertifikat. Misalkan 20. Ini sesuai dengan yang tertera di web tadi. Itu ya, susun semua, tulis di sini semua Bapak Ibu. Itu kalau Bapak Ibu menggunakan form Excel. Oke, untuk latihan, ini sudah Mohon jelas ya. maaf Ibu, Mm-mm. Iya, mohon maaf iya izin Ibu. memotong tadi sempat Mm-mm. terlewat. Yang nomor sertifikat sama register maksa berlaku itu lihatnya di web mana ya Bu? Di web BPJPH Ibu. Jadi saya contohkan sekalian ya Bapak Ibu. Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah Ibu. Kita klik ini bpjph.halal.go.id ya. Kemudian tulis di sini Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu mau, sebentar. Klik ya di sini, nanti tulis nama produknya apa yang akan dicari. Bimoli misalkan, Bimoli. Klik cari. Nah, nanti akan muncul banyak pilihan. Ya, sesuaikan nama produsennya apa. Nah, produsennya sesuaikan dengan yang tertera di kemasan. Jangan lupa. Klik, kalau Bimoli apa ya ininya ya.
produsennya. Misalkan yang tertera di kemasannya, Bimolinya itu produsennya adalah Salim Ipomas. Tulis, cari. Nah, seperti ini. Akan muncul pilihan nomor sertifikat. Ini Ibu copy paste. Copy ya. Kemudian di copy paste di file yang Excel tadi. Begitu juga dengan tanggal terbit. Di copy, paste di file yang Excel tadi. Cukup jelas? Oke, Bu. Terima Oke, kasih. Jelas. Jelas, sama-sama. Ibu. Oke, saya lanjut ya. Ibu, izin bertanya untuk Oke, yang ini ya. Ini tadi, ya, Bapak Ibu ini ya. Mm-mm. yang pengajuannya itu pakai reguler, self declare, apa mandiri? Reguler, Ibu. Yang reguler, Ibu. Oh, pengajuan reguler ya, Ibu. Iya. Oke, saya lanjut ya. Unggah file ini sudah tertera sialan lagi. Di layar sudah sialan lagi, Bapak Ibu. Mau di sini, Bu. Iya, Pak Dito. Sudah. Oke. Iya, Pak Dito, silakan. Oke, Bu. Ini kan sebagai saya kan masih dalam tahap ini ya, Bu, penyempurnaan untuk running. Nah, Mm-mm. terus juga melakukan MOU sama supplier. Jadi untuk tahapan ini nggak apa-apa ya, Bu, dikosongin kira-kira. Jangan diisi aja asumsikan saja apa Pak bahannya di ini dulu asumsikan simulasikan pakai bahan apa saja terserah beli di mana juga Bapak dilarang dulu nggak apa-apa. Untuk Oke, saat ini nggak apa-apa. Tapi ya, nanti kalau untuk registrasi disesuaikan ya dengan aktualnya seperti apa. ya. Oke, selanjut ya. Tadi unggah file ya Bapak Ibu, tapi untuk tugas kita berlatih menggunakan manual. Klik ubah manual sama-sama ya. Kita klik ubah manual. Nah, nanti akan muncul pilihan seperti ini. Klik tipe bahan, ya, klik. Nah, di sini ada dua pilihan, bahan bersertifikat dan tidak bersertifikat. Kalau bahan bersertifikat, itu berarti bahan yang memang harus dilengkapi dengan sertifikat halal. Nah, kalau bahan tidak bersertifikat, itu adalah bahan positive list. Jadi, kalau Bapak Ibu ada bahan sayur, buah segar, telur segar, ikan segar, air sumur, itu klik di bahan tidak bersertifikat. Oke, saya contohkan dulu ya, bahan tidak bersertifikat, klik. Nah, contohnya apa? Misalkan air sumur untuk mencuci ya. Klik air sumur, pilih jenis bahan, ada tiga pilihan. Bahan, cleaning agent, dan kemasan. Kalau air sumur kita pergunakan sebagai bahan pembersih untuk mencuci, kita klik cleaning agent. Tapi kalau misalkan nih Bapak Ibu ada menggunakan air yang sudah kemasan seperti ini, ya maka tulis ini air sesuai dengan mereknya apa, pilih sebagai jenis bahan. Karena dia untuk produksi. Tapi kalau untuk mencuci, membersihkan, klik cleaning agent. Oke, jika Ibu, sudah misalkan seperti mm, tepung kayak gitu masuknya jenis bahan apa ya, Bu? bersertifikat. Sebentar, sabar ya. Ini kita mulai dulu yang bahan positif list dulu. Sebentar. Oke, Nanti kita Bu. lanjut ke bahan bersertifikat. Kemudian klik tambah. Oke, langsung akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Oke ya, kalau mau tambah bahan, kita klik lagi, tambah. Contoh lagi, saya contohkan dulu yang bahan positif list ya, tidak bersertifikat ya. Contoh lagi apa, Bapak Ibu? Misalkan wortel, cari bahan. Nah, muncul ya, kita klik ini, wortel. Action gini, klik. Nah, kemudian jenis bahan, jangan lupa ya, kita klik, karena ini bahan, kita klik kategorinya sebagai bahan. Bukan cleaning agent, bukan kemasan ya. Klik bahan. Jika sudah, klik tambah. Oke, contoh lagi, telur misalkan. Karena masih positif list ya. Setelah ini baru kita lanjut untuk yang bersertifikat. Telur, kita klik action ini ya, tanda panah ini kita klik. Kemudian klik tambah. Maaf, kategorinya diisi dulu bahan. Kemudian klik tambah. Oke, munculnya seperti ini. Ulangi lagi, Bu. Ulangi lagi, Bu. Ya, Maaf. iya Pak. Ulangi lagi nih, saya kan tadi kan mau nambah lagi ya. Masuk berarti masuk lagi ubah manual ya. Ubah manual, betul. Klik ubah Ubah manual. ma Seperti ini, Pak. Ubah ya, ubah manual ya. manual. Ubah manual. Tipe bahan. Kalau bahan tidak bersertifikat itu untuk yang positif list. Ya, yang nggak perlu sertifikat halal yang hanya positif list. Buah, sayur segar, telur, ikan, Tapi kok rempah-rempah beda itu. sih, Bu? Bu tampilannya beda. Kok di sini ada klarifikasi produk ya di Klarifikasi ubah produk. manualnya.
Iya, ada rincian Sebentar. produk, ada nama produk. Oh, itu Bapak kliknya bahan bersertifikat. Sebentar. Oke ya, saya contohkan ya. Sini ya, bahan bersertifikat. Seperti ini, Pak. Oh, iya, 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 iya. Ya, Ah, oke. iya, iya, iya. Oke ya, kalau untuk yang bahan positif list, kliknya bahan tidak bersertifikat. Tapi kalau untuk bahan yang wajib bersertifikat, yang bahan kemasan, maka kita kliknya bahan bersertifikat. Tulis contoh bahannya apa. Tadi misalkan bimoli, ya kan? Kita cari bahan. Nah, ini kan banyak Bapak Ibu pilihannya. Kita klik yang di sini, baris per halaman, kita tambahkan sebanyak mungkin pilihannya supaya muncul nama pilihan produsennya. Kita klik misalkan 50 ya. Nah, kita sesuaikan bimoli ini nama produsennya. Kita cari yang sesuai apa. Kalau masih belum muncul lagi, langsung ditulis Bapak Ibu. Ifomas, Salim Ifomas misalnya. Klik. Nah, akan muncul seperti ini. Sesuaikan ya. Bimoli spesial misalkan yang dipakai. Kita klik yang di tanda panah. Klik. Oke, sudah muncul bimoli spesial. Kemudian pilih jenis bahan. Sebagai bahan ya, kalau minyak goreng. Nah, sudah muncul ya nama bahannya bimoli spesial, produsennya PT Salim Ifomas, nomor sertifikat halalnya sekian. Kemudian kita tinggal klik tambah. Nah, langsung akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Contoh lagi ya, yang bahan bersertifikat halal, ubah manual, kita klik bahan bersertifikat, kemudian klik bahan bersertifikat ini, tulis ya, cari nama produknya apa. Tadi ada yang bertanya tepung terigu misalkan, tepung terigu. Ya, ini jangan lupa ya pilihan untuk per halamannya di sebanyak mungkin supaya bisa muncul semua ini pilihan produsen. Oke, ini banyak banget nih Bapak Ibu mereknya, sesuaikan. Oh, misalkan Bapak Ibu pakai yang tepung terigu biru dari produsen ini. Itu ya, kita tinggal klik saja di sini. Oke. Ibu, Ya. izin Bu, jangan cepet-cepet Bu. Yuk. Oh ya, Mas Asa sudah selambat mungkin Pak. Mohon maaf, mohon maaf. Oke ya. Bu, izin Bu. Ya. Ini kita kan kayak kemarin kan pengajuannya kan 100 menu itu ya Bu ya. Berarti kan 100 kemudian menu, jangan jangan banyak. Tiga aja Pak, sudah tiga. Jangan enggak, banyak-banyak. ini kan yang buat latihan, enggak yang buat bilik Mm-mm. itu Bu. Kan misal 100 menu itu kita, Mm-mm. kita mengajukan semua bahan yang akan kita gunakan. Nah, itu Mm-mm. otomatis kan bahannya banyak banget. Berarti kita Mm-mm. kirim yang manual saja Bu ya, yang pakai data. Yang Excel tadi itu lebih memudahkan kalau Bapak Ibu jumlahnya sampai ratusan bahannya. Tapi kalau mau klik satu-satu cari kayak gini, ya monggo. Kami persilahkan menggunakan yang paling enak yang mana. Tapi kalau pengalaman saya sebaiknya kalau bahannya banyak menggunakan yang Excel tadi, Bapak Ibu. Ya. Ini untuk latihan itu dibatasi berapa menu aja ya, berapa bahan aja ya yang di-input. Kalau Bapak kan kemarin menunya tiga. Nah, jadi komponen penyusun untuk menu tiga tadi harus dimasukkan semua. Itu ya, Pak. Oke. Oke. Oke, ini saya contohkan aja ya. Tepung terigu kita klik. Nah, terus kemudian pilih jenis bahan. Kemudian klik bahan. Lalu klik tambah. Bu, maaf Oke. yang termasuk bahan kemasan itu contohnya apa aja Bu ya? Oke, kemasan. Oke. Ya, klik bersertifikat ya. Kemasan Bapak apa misalkan plastik ya, Pak. Tulis aja. Misalkan kan kemasan kan yang dipakai di MBG itu biasanya apa sih? Kalau bikin bikin puding kan ada kemasan cupnya. Tulis aja plastik tuh ya, Pak. Cari bahan di sini. Nah, ini pilihan seperti ini, Pak. Botol plastik, kemudian plastik yang kiloan itu kan juga masuk ke dalam kemasan. Izin Bu, mau nanya kalau kemasan Iya. itu cuman plastik berarti ya Bu? Atau Bisa dari plastik? bisa kertas roti, bisa kertas pembungkus nasi, gitu Pak. Kalau yang di SPPG seperti itu, ya kan Pak ya, bisa pakai kantong plastik, bisa pakai kertas pembungkus nasi, gitu ya. Oh, bahan-bahan plastik itu ya Bu, Yang yang intinya untuk yang bungkus produk itu bungkus. kan kita namakan kemasan. Kalau misalkan bahan Bapak dapur SPPG-nya itu nggak pakai pembungkus, langsung omprengan semua, nggak dilapisi dengan plastik atau kertas nasi atau apa ya, berarti nggak ada kemasan, gitu Pak. Oh ya Bu, yang Oh, ompreng itu yang sudah ber ID halal itu yang jenis berapa ya? Yang untuk tray ya? Wah, nggak
Bapak itu ompreng itu kan sebetulnya bukan bahan, itu kan peralatan. Kalau peralatan sebetulnya tidak perlu dimasukkan ke dalam daftar bahan halal. Iya. Gitu. Tapi untuk spesifikasinya yang mana, yang ID berapa yang sudah punya ESA, mohon maaf saya belum tahu, mohon maaf Pak. Tinggal dicek aja nanti kalau mau memastikan, Bapak cek di website BPCPH tadi, diketik. Oh ini inputnya berarti tray gitu ya? Enggak Yang Pak, untuk ini alat. enggak usah Pak. Kalau yang Nggak usah. peralatan jangan dimasukkan ke daftar bahan halal, enggak usah. Oh gitu. Itu ya. Ya. Oke, Bapak Ibu jangan lupa masukkan deterjen pembersih. Misalkan Sunlight, ya kita cari Sunlight. Sesuaikan lah sunlightnya yang varian apa. Misalkan yang varian ini ya, biasa. Kita klik di sini, masukkan. Kemudian pilih jenis bahan sebagai bahan pembersih atau cleaning agent. Oke, klik tambah. Jadi jangan lupa yang masuk di sini adalah bahan baku, bahan tambahan, kemudian bahan pembersih ya, sabun cuci piring, kemudian sabun pembersih lantai itu dimasukkan. Kemudian air untuk membersihkan atau air untuk memproduksi itu juga dimasukkan. Kemasan, kalau menggunakan kemasan plastik ya atau misalkan kemasan kertas nasi itu dimasukkan. Tapi kalau nggak pakai ya nggak perlu ditambahkan sebagai kemasan. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya untuk bahan. Ibu maaf, Iya Bu mau Aulia. lihat yang file yang buat unggah file. Oke, ini oke sebentar. Sudah terlihat Ibu? Ya, Sudah terlihat. Nah, seperti ini Bu tampilannya. Kalau untuk unggah file. Jadi tuliskan semua nama bahan di sini, nanti tuliskan nama produsen, negara produsennya siapa, nama supplier itu berarti di mana kita beli bahannya atau dikirim dari siapa suppliernya, gitu ya. Lembaga penerbit tuliskan BPJPH kalau Indonesia. Nomor sertifikat kita lihatnya dari mana? Dari web BPJPH tadi yang sudah saya contohkan. Sudah jelas Ibu? Bu Awoliyah tadi sudah jelas? iya sudah jelas Bu. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya lanjut ya. Untuk bahan sudah. Kemudian kita tambahkan daftar nama produk, Bapak Ibu. Sudah bisa saya lanjut ya? Atau masih belum? Sudah, Ibu. Sudah, Sudah. oke. Lanjut. Oke. Oke, Bapak Ibu mohon disimak, diperhatikan dulu. Supaya saya tidak mengulang berkali-kali ya. Kita lanjut ke daftar nama produk. Kita klik tambah. Nah, Bapak Ibu, kita ubah manual ya. Nah, kita pilih Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah dari SPPG, kita pilih produk makanan dengan pengolahan. Ini kenapa munculnya saya seperti ini, karena saya jenis produknya memasukkan produk minuman. Kalau Bapak Ibu pilih makanan dengan pengolahan, makanan dan minuman dengan pengolahan, ada? Ada Ibu. Oke, silahkan pilih itu. Terima kasih Ibu. Oke, kemudian produk makanan, Ibu, rincian produk. Ibu. Izin, Ya, izin, ini nggak ada datanya, nggak ada Iya Bu, datanya saya maksudnya sama. Pak. no data available. Mohon maaf. Oke, Nggak ada, Bu. sebentar. Data pengajuan coba diklik Pak. Kembali lagi ke data pengajuan. Kita tuliskan jenis layanannya di sini, jangan lupa pastikan ini makanan. Kemudian ini Nah, nah, Bu. fokus di sini. Ini saya, Jenis layanan ya, makanan, saya Bu, makanan, permisi, oke. saya ketinggalan. jenis Ya, produk, jenis penyediaan produknya, makanan dan minuman, penyediaan makanan dan penyediaan, minuman. bentar, Bu. Penyediaan makanan minuman dengan pengolahan ya, Bu ya? Betul. Oke, Simpan. Klik simpan. Jangan lupa klik simpan. udah oke, Bu. Oke. Simpan. Oke ya, simpan. Kita lanjut Pak, balik lagi ke bahan. Bentar, bahan. Terus daftar nama produk. Klik tambah, harusnya muncul. Di sini sih posisinya harus dilengkapi datanya, Bu. Hmm? Data pengajuannya Bapak belum ini hilang lagi berarti. Yang jenis layanan ya Bu ya?
Jenis layanan diisi makanan, betul. Bapak Ibu yang tadi nggak muncul untuk pilihan produk, kita kembali lagi ke data pengajuan ya. Kemudian dari data pengajuan itu, klik jenis layanan. Oke, jenis layanannya dipilih makanan. Kemudian jenis produknya dipilih penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan. Sudah? Oke, kalau masih ada yang kosong-kosong Bapak Ibu yang hilang, data yang sudah disubmit hilang, diisi lagi. Baru nanti klik simpan. Sudah Bapak Ibu? Halo, tadi yang hilang yang nggak bisa klik identifikasi Sudah, Bu. produk, sudah ya? Oke, kita bisa lanjut ya Pak ke bahan. Kemudian pilih lagi daftar nama produk ya. Klik tambah, kita pilih ubah manual. Nah, nanti akan muncul pilihan di sini Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal pilih saja penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan lainnya. Oke, Bapak Ibu pilih penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan lainnya. Oke, Oke, rincian Bu. produk. Oke, seperti ini ya. Nanti tinggal ditambahkan Bapak Ibu. Tulis nama produk di sini. Misalkan tumis wortel jagung. Ini contoh ya. Saya nggak tahu menunya Bapak Ibu apa, tapi ini saya contohkan satu dulu. Bu, misal nasi putih juga nasi putih gitu, Bu. Nggih, nasi putih. Terus misalkan ayam goreng tepung crispy, tulis ayam goreng tepung crispy. Itu Misalkan mau berarti tulis nama produk itu bukan nama satu omprengnya menu itu Bu ya. Berarti satu-satu satu menu itu tunggal, ya. iya satu menu, satu menu. Oke. Satu menu Kalau bukan satu nasi set itu, ya. Bukan satu set ya, Pak. Satu eh, menu. oh iya. Kalau nasi itu perlu diinput apa enggak Bu? Iya, iya no, Pak. Tapi Iya kan dong. ini ya, Kan satu ada menu sendiri, ber-ID, satu menu. ber-ID halal berarti ya kalau di Ya ini. enggak, nasi kan tersusun dari bahannya apa? Bahannya beras sama air gitu. Oh, berarti masukkan beras gitu ya. Iya, Enggak. masukkan Bapak, kalau nasi putih kan sebagai menu. Masukkan menunya berarti tulisnya nasi putih, tapi komponen bahannya nanti kan terdiri dari beras dan air, seperti itu. Oke. Ibu, izin Ya. bertanya, Ibu. Mm-mm. Ya Pak, silakan Pak. Di saya belum muncul ini, Bu. No data Sebentar tadi sudah ikuti langkah-langkah saya untuk merubah di data pengajuan belum Pak? di data pengajuannya. Iya. Klik dulu sebentar ya, Bapak Ibu ini tinggal klik ya. Nanti eh tadi siapa yang bertanya? Mohon maaf Pak, siapa? Pak Sudirman, Pak. Pak Sudirman, tolong tunggu. Bapak lihat dulu di sini ya. Nanti kalau sudah masuk menu bahan ke data produk, tulis klasifikasi produknya ini. Ini di capture dulu Pak, foto dulu nanti biar nggak lupa. Penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan lainnya. Rinciannya sama, penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan lain. Kemudian tuliskan nama produknya apa. Kalau nama produknya rendang daging, ya misalkan tuliskan di sini rendang, gitu ya. Kalau misalkan ayam crispy, ya tuliskan ayam crispy. Kemudian, ini pilih foto menunya, Bapak Ibu. Foto menu. Sudah diminta Pak Izin Osep. Bu, Ya, sudah sesuai yang ini, tapi kok di data saya muncul cuma no data available gitu ya? sudah ditambahkan foto menu produknya. Foto Foto, menu jangan produk. upload foto ya. Ini ya pilihannya kan ini. Oke, Di bawah nama produk itu kan ada upload foto. Betul? oke, baik. Oke, pilih foto. Sudah dimintakan kemarin foto produk, satu saja, sesuaikan dengan menunya, kemudian klik tambah. Pasti akan Izin Ibu, muncul. Ya, ini fotonya harus yang real atau bisa dari internet, Bu? sudah latihan. Kalau latihan boleh dari internet ya. Boleh. Baik, Ibu. Ya, nanti tapi kalau nanti pada saat registrasi sebaiknya sesuaikan ya, Bapak Ibu ya. Oke, nanti dilengkapi Bapak Ibu minimal 3 menu. Contoh lagi misalkan, tadi apa Bapak Ibu pilih klasifikasinya, penyediaan makanan ya, rinciannya sama penyediaan makanan. Nama produk misalkan tadi tumis sayur ya, jagung
Seperti ini. Kemudian jangan lupa upload foto, pilih foto, sesuaikan saja, boleh googling di internet, boleh. Ini open ya, kemudian klik tambah. Itu, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, sudah Bapak Ibu. 3 menu saja Bapak Ibu, jangan banyak-banyak, 3 saja. Oke, kalau sudah saya lanjut ya Bapak Ibu. Maaf Halo, Ibu, ini masih belum bisa Ibu. Bapak coba lihat di sini. Bisa lihat di layar, Ya, data pengajuan diklik. ya sudah Ibu. Sudah, jenis layanan, diisi makanan, Ini sekalian. sudah. Sudah, Jenis produk diisi penyediaan makanan dan minuman dengan pengolahan. Sudah, sudah. lalu klik simpan. Sudah ya? Sudah Pak? Ya, sudah. Oke, kalau sudah klik simpan, kita kembali lagi ke menu bahan. Ini masih Sudah, kalau ini Ibu, lengkapi semua data. berarti Bapak lengkapi, misalkan nomor surat permohonannya kosong dilengkapin. Contoh saja nggak apa-apa, ini asal aja nggak apa-apa. 001, kemudian lengkapi semua Pak, sampai area pemasaran, misalkan kabupaten kota ya. Kemudian sampai dia bisa menu klik simpan. Eh, Oke, jika sudah klik simpan, langsung kembali ke menu bahan. Pasti sudah langsung bisa Pak. Oke, baik Bapak Ibu, sudah ya, saya lanjutkan. Mohon disimak kembali. Kita lanjut ke catatan pembelian bahan. Sudah ya, di kolom kiri sudah muncul. Tadi Bapak Ibu sudah menginput bahan. Otomatis di bagian kiri sudah akan muncul nama bahannya. Ya, kita tinggal ini Bapak Ibu ya, klik yang gambar pensil nih Bapak Ibu. Ya, ikuti arahan saya di setiap bahan kita klik yang gambar pensil, kemudian klik ubah manual. Nah, kemudian kita tuliskan pembeliannya. Kalau misalkan air sumur kan kita tidak mungkin membeli ya kan dari alam ya. Kita klik saja seperti ini. Kemudian kalau telur kita klik ubah manual, kita tulis jumlah pembeliannya berapa. Misalkan belinya 5 kilo, tulis jumlahnya saja tanpa satuan. Ingat tidak perlu ditulis satuan kilogram, cuman tulis angkanya saja. Kemudian tulis tanggal pembelian. Misalkan pembelian tanggal 20, klik ya, 20 Oktober 2025, kemudian dipilih select ini. Oke. Setelah itu klik ubah. Nah, otomatis akan tertera Bapak Ibu Bu, tanggal izin Bu. pembeliannya. Iya, silakan Pak. Terkait contoh air mineral itu perlu pakai liter atau gimana atau kosong Nggak aja? usah. Kalau air manual, maaf, air literan, tulis misalkan ini ya Pak, depo air isi ulang. Heeh, Berapa galon gitu, misalkan belinya 5 galon, tulis aja 5, gitu aja Pak. 5 galon ya. Itu ya. Oke. Ya. Oke. Itu kalau air sumur dikasih tanda apa, Kosongin Bu? aja Ibu, kosongin kan nggak mungkin dibeli. Kan kita Oke, nggak oke. bisa ngukur debitnya ya kalau air sumur. Oke, kemudian tepung terigu ya Bapak Ibu. Tepung terigu, klik ubah manual. Contoh ya, misalkan belinya ternyata tiga, tiga sak atau ini ya, 3 kilo, tulis tiganya tanpa satuan, kilo dan sebagainya nggak perlu ditulis. Tulis tanggal pembelian, pilih ya, misalkan dibeli tanggal 22 Oktober, pilih 22 Oktober, select, ubah. Sudah muncul. Berarti itu Ya, untuk semua bahan di ini checklist Bu diisi. ya. Iya, diisi tanggal pembeliannya tanggal berapa. Kemudian, sudah ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau sudah dilengkapi dengan bon pembelian, ya, kalau sudah punya bon pembelian, eh, ini ya, di ubah pembelian bahan kan ada kolom untuk unggah bahan. Itu Bapak Ibu pilih. Pilih di sini, insert
masukkan untuk foto bon pembelian bahan. Masukkan di sini. Kalau dalam bon itu ada banyak bahan itu gimana, Bu? Nggak apa-apa, Maksudnya nggak apa-apa. lebih dari satu, Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak nggak apa-apa ya? apa-apa, nggak apa-apa, iya. Yang penting kan bon itu kan bisa membuktikan bahwa bahan itu dibeli di tanggal berapa, dari supplier apa, sama dengan daftar bahan halal tidak, gitu Pak. Nanti Itu pemeriksaannya di kalau situ. bon itu untuk semua produk apa cuma satu dua aja yang dikasih? Seharusnya nanti setiap bahan yang dibeli itu kan harus ada bukti pembeliannya. Nah, bagaimana nanti auditor untuk memastikan sama atau tidak bahan yang dibeli dengan daftar bahan halal, ngeceknya dari bon pembelian. Jadi sebaiknya setiap bahan ini harus ada bon pembeliannya, Pak. Tapi nanti ya, pas realisasinya. Sekarang cukup satu saja dicontohkan satu yang Bu, diupload izin bon Bu. pembeliannya. Gitu Oke. ya, Pak. Oke, iya, Pak. Untuk yang bawang putih, untuk pembeliannya gimana ya Bu? Per kilo gitu Bu? Apa? Ya, belinya ya nggak apa-apa, Pak. Kalau belinya sekilo atau seperempat ya tulis seperempat ya 0,25 gitu, Pak. Kalau Berarti untuk setengah kilo bonnya ya. cuma tulisan tangan kalau misalkan dari mbah-mbah pasar tuh. Cuma Heeh. tulisan tangan nggak masalah Heeh, ya? nggak apa-apa, tapi ditulis ada misalkan dibelinya pasar apa ditulis ya, Pak ya. Si stempel apa gitu. Itu ya, Pak. Soalnya Bu, gunanya Bu. Ini jam Izinannya Bu, Oke, Pak. itu yang buat ngupload bon pembelian di mana ya Bu tadi? Ini ya, oke. Lihat Bapak ya, contoh ya. Saya contohkan. Klik yang pensil tadi. Ya Pak ya, klik pensil. Nah, di sini ada tulisan unggah bahan. Bapak klik cus ya, kemudian Iya, masukkan gambarnya ya. iya Bu. Oke, sudah ya Bapak Ibu. Saya bisa lanjut dulu ya Izin penjelasannya karena bertanya Bu. iya Pak, satu aja ya. Setelah itu saya harus lanjutkan. Kita masih panjang. Oke Pak. Apa namanya tanggalnya itu ketika pernah beli berapa sih untuk Sebetulnya realisasinya nanti. sebetulnya sesuaikan dengan bon pembelian yang sudah disiapkan kemarin. Bapak Ibu, tolong disimak. Tanggal pembelian sebetulnya sesuaikan dengan bon pembelian yang sudah disiapkan kemarin. Gitu ya. Kalau masih ternyata Bapak Ibu masih belum melengkapi bon, ya sudah ini diasumsikan saja pernah dibeli tanggal berapa. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini kan sebagai latihan saja. Tapi Oke, nanti Bu. kalau untuk realisasinya sesuaikan dengan bon pembelian. Oke? Saya bisa lanjut ya, Bapak Ya, Ibu. lanjut, Kita Bu. masih Ya, sangat lanjut, Bu. panjang nih. Oke, Oke. kita lanjut ke formulir pemeriksaan bahan. Formulir pemeriksaan bahan sama Bapak Ibu ini untuk memastikan bahan yang dibeli itu diterima di lokasi yang mana. Diterima di lokasi dapur apa. Gitu ya. Contoh kita klik ya Bapak Ibu. Di yang pensil kita klik. Nah, kita klik sama ubah manual. Kemudian kita tentukan lokasinya. Lokasi ini ditulis apa? Bahan minyak bimoli ini diterima di dapur yang mana? Misalkan Bapak Ibu punya 10 dapur. Contoh tulis di sini dapur SPPG 1 gitu ya. Kemudian ini ditulis tanggal pembelian sesuaikan dengan bon ya. Ini contoh saja Bapak Ibu klik ubah. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, contoh lagi misalkan sunlight ya, kita klik ubah manual, kemudian isi lokasi penerimaan bahannya itu di lokasi mana, dapur mana. Tuliskan nama dapurnya. Misalkan nama dapur SPPG-nya namanya Kemala. Tulis saja di sini Bapak Ibu, tanggal pembelian misalkan tanggal 20 Oktober. Select di sini, ubah. Seperti ini. Mudah ya. Tinggal ditulis saja tanggal pembeliannya sama di mana lokasi penerimaan bahan itu. Oke, bisa Ya, ya? bisa, Bu. Oke. Gini, Oke. Bu, contohnya, Bu. Ruang cleaning, ruang pembersihan pembelian apa nama tadi untuk det apa nama pencucian ya, Bu. Diterima dibatikan situ ya, Bu ya. Diterima di lokasi ini Pak, ini sesuai dengan alamat pabriknya. Oh gitu, Kalau bukan Bapak tempatnya, misalkan Bu ya. bukan lokasi gudang atau lokasi ini bukan. Jadi ini lokasi dapurnya. Dapur apa? Oh, Pabrik apa nih? Misalkan Bapak Ibu daftarkan kan ada 10 dapur. Nah, ini bahan ini diterima di dapur yang mana gitu. oh jadi Apakah sudah dapur spesifik satu? ya, Bu ya. Iya, heeh. Gitu ya. Dipilih lokasi penerimaannya di dapur apa. Kan Bapak Ibu misalkan satu yayasan punya 10 dapur.
Nah, lokasi ini dituliskan. Ini diterima di cabang dapur yang mana, gitu. Ya. Oke, sudah bisa ya, jelas ya. Kita lanjut ya, Bapak Ibu. Saya lanjut Jelas, ya. Bu. Oke, Alhamdulillah. Saya lanjut ke proses. Kita klik menu selanjutnya, proses. Oke, kita klik proses. Nah, kemarin sudah diminta disiapkan layout ya. Layout atau denah ruang produksi, kita klik tambah. Kemudian diunggah layout, kita pilih filenya, Bapak Ibu. Pilih file layoutnya. Sini, oke, klik tambah. Sudah jadi. Layout sudah ada. Jelas ya layout ya? Saya lanjut. Ibu bisa ulang Ibu tidak? interupsi. Iya. Ibu ini kan saya ke proses kan. Mm-mm. Nah, itu tuh di tempat saya tuh ada pernyataan bebas babi. Oh iya, betul. Berarti Bapak Ibu karena mulai dari awal, mohon maaf. Kalau Bapak Ibu muncul surat pernyataan bebas babi, klik ya, diklik. Klik Oke, setuju. klik setuju. Oke, Maaf. sip. Oke, mohon maaf, mohon maaf. Saya karena sudah pernah ngisi. Klik setuju, nanti akan muncul layout. Betul? Benar. Oke, tinggal diisi ya. Klik Bu, tambah, Oke, ya, Bu. pabriknya nggak muncul ya, Bu ya? pabriknya. Maksudnya? Ini Di yang mana, Pak? ditambah layout itu kan ada permintaan pabrik gitu. Pabrik tulis saja, Pak. Pabriknya ini ditulis dapur. Kalau Bapak Ibu berarti tulisnya di sini ya, dapur. Dapur apa ini? Yang sesuai yang didaftarkan di data pengajuan. Kalau di data pengajuan sudah diisi nama pabriknya, pasti akan otomatis muncul, Bapak. Ini untuk file layoutnya itu tidak muncul, Bu. Ini mungkin ada jenis Oke, format ya. jenisnya, Dari filenya formatnya harus JPEG atau PDF JPG. tidak muncul ya. Tidak bisa PDF. Makanya kemarin kan kita minta dokumennya dalam bentuk JPEG atau JPG, Pak. Oh gitu, iya. Itu ya. Oke. Oke, sementara Bapak bisa fotokan dulu aja pakai HP gitu kan. Nanti kan kalau di foto lewat HP kan pasti formatnya otomatis JPEG kan? Gitu. Ibu, Oke ya. ini Heeh. kan saya belum menerima layoutnya dari pimpinan saya. Mm-mm. Itu saya ngambil di Google aja nggak apa-apa ya sementara? Boleh latihan boleh, tapi nanti realisasi sesuaikan ya, Bapak Ibu ya. Iya. Oke, Ya, baik. Monggo makasih. silahkan sama-sama. Oke ya, Bapak Ibu, lanjut. Kita ke catatan penyimpanan bahan dan produk. Ibu izin bertanya, Ibu. Iya, Pak. Iya, Ini Pak, nama silakan. pabriknya belum ada, Bu. Nama apa? Nama pabrik. Di data pengajuan harusnya ditulis Pak nama pabriknya yang sudah kemarin diisi, data pelaku usaha kemarin, kalau Bapak sudah cantumkan nama pabriknya, pasti akan otomatis tertera. Tapi kalau nggak muncul, berarti Bapak harus lengkapi dulu di nama pelaku usaha. Nanti dulu nggak apa ya Pak, nama Oh, siap. pabriknya, unggah filenya dulu, nanti dilengkapi lagi data pelaku usaha ya. Oh, siap, siap, Bu. Oke, siap. Oke, Pak Ibu, saya lanjutkan. Kita ke catatan penyimpanan bahan dan produk, ya. Sudah otomatis muncul ya nama bahannya. Kita klik action. Oke, kita klik action di sini yang gambar pensil. Kita klik ya. Kemudian ini ditulis ya, ditambahkan jumlahnya berapa karena ini contohnya air, kita tidak perlu isi. Cuma cukup tulis tanggal masuk, tanggal keluarnya saja ya, Bapak Ibu ya. Ini catatan bahan itu per hari apa per minggu ini, Bu? Kalau yang real, yang sebenarnya jika mau input Catatan penyimpanan sesuai sama ini Bapak, apa namanya? Seharusnya. itu ya. Berarti nggak Sesuai ada realnya. per bulan atau per minggu gitu ya. Bapak penyimpanannya bagaimana? Ya ada barang yang memang itu 1 minggu itu baru habis, ada yang 1 hari itu habis, ada yang Disesuaikan aja, Pak. Kalau bisa. misalkan memang ada yang per harian, ya berarti inputnya harus per hari gitu. Tapi kalau bahannya itu habisnya baru 1 minggu atau 2 minggu, ya berarti diupdate-nya sesuai dengan kondisi realnya saja, Pak. Ya, oke. Gitu ya, baik. Oke, Bapak Ibu tinggal dilengkapi saja. Telur disimpan Gimana, itu Bu? jumlahnya berapa? Sebentar, ini sama kayak kartu stok, Bapak Ibu. Jadi misalkan telur itu berapa nih yang di gudang? Misalkan ada 5 kerat gitu ya, atau 5 kilo, tulis saja jumlahnya, angkanya.
kemudian tanggal masuk ke gudang penyimpanan tanggal berapa. Misalkan masuknya diterima tanggal 20 gitu ya. Pilih, kemudian ini dipakai di produksi di dapur tanggal berapa. Misalkan datang tanggal 20, dipakai di produksi tanggal 21, pilih 21. Kemudian pilih. Kemudian pilih ubah. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini sama dengan kartu stok Bapak Ibu. Kapan bahan itu masuk di gudang, kapan dipakai, kapan dikeluarkan. Gitu ya. Kalau masuk, berarti pilih tanggal masuknya. Kalau dipakai di gudang, dipakai di produksi, atau dikirim, pilih tanggal keluarnya. Oke, sudah bisa ya Bapak Ibu. Saya contohkan lagi satu lagi tepung terigu misalkan yang sisa di gudang ini ada 10 plastik gitu ya, 10 kemasan. Misalkan datangnya tanggal 16 Oktober, kita pilih tanggal keluarnya dipakai di produksi tanggal 17 gitu ya. Kita pilih. Sesuaikan saja dengan kartu stoknya bagaimana. Oke, sudah Bapak Ibu? Bu, lanjut Bu. Oke, tambah catatan produk ya. Klik tambah, maaf sebentar. Klik yang ini ya, gambar pensil ya. Sama Bapak Ibu, ini untuk catatan penyimpanan produk. Tulis ini ayam crispy ini berapa porsi. Misalkan disimpannya ada 10 porsi. Tanggal disimpan masuknya tanggal 15 Oktober. Kemudian tanggal keluarnya tanggal 15 juga. Pilih ya di sini. Oke ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ini tambah catatan produk ini untuk penyimpanan produk. Tapi kalau Bapak Ibu tidak ada proses penyimpanan, hari ini langsung semuanya dikirimkan, ya sudah berarti ini dikosongi. Tapi kalau masih ada proses penyimpanan produk, diisi. Ya? Bu izin Bu, Mm-mm. untuk itu kan tadi disampaikan setiap habis baru kita upload. Berarti nanti misalnya kita per mingguan, berarti kita uploadnya per mingguan ya Bu, yang misal data pakai Excel. Bapak, ini waktu di manual SCPH itu bukan diupdate terus ini ya Pak? Enggak, ini kan data untuk pengajuan awal. Jadi Bapak Oh. ambil data itu, jadi Bapak Ibu mau diperhatikan, bahan yang dimasukkan di sini itu adalah bahan yang dipakai paling tidak 1 bulan ke belakang, minimal ya, minimal 1 bulan ke belakang, itu yang dimasukkan. Gitu Bapak Oke. Ibu. Jadi pada saat ini kan Bapak Ibu mau Bu, registrasi nih. Jadi di data dulu bahan yang sudah dipakai sesuai dengan data kita tarik paling tidak 1 bulan ke belakang. Gitu ya. Bu, berarti kalau Bu, mohon maaf, mungkin Iya, bertanya. iya Pak Berarti Irfan. kalau Iya. memang pada hari itu juga stoknya itu, ya stoknya itu langsung dikeluarin, berarti kosongin aja berarti ya Bu ya. Kalau Bapak misalkan ya, Ditambah catatan produknya dikosongin berarti ya. Kalau SPPG tidak ada proses penyimpanan produk, jadi hari itu matang langsung disajikan, langsung dikirimkan, tidak ada penyimpanan produk sama sekali, boleh dikosongkan Pak. Tapi kalau ada proses penyimpanan produk, Oh, oke, oke. ya harus diisi. Oke, sesuaikan dengan lingkup usahanya, sesuai dengan kondisi realnya. Sudah ya, Bu, Bapak interupsi. Ibu? Ya. Itu kan tadi dibilangnya data yang dipakai itu adalah data 1 bulan ke belakang. Realnya ya, nanti pada saat Realnya, registrasi. ya. Jadi, jadi misal dapurnya itu belum running gimana, Bu? Harus bulan depannya. Iya kan, kalau belum running kan belum sertifikasi halal, belum ada menu yang ditetapkan, belum ada bahan yang dipakai, Bu. Oh, jadi misal udah running 1 bulan, nah itu pas bulan yang berikutnya itu baru Ya, mengajukan atau sertifikasi halal. paling tidak misalkan pada saat pengajuan kan sudah mulai Ibu mau running kan mau diajukan sertifikasi halal, tapi kan sudah ada pembelian bahan baku. Ya itu aja berarti yang Iya, dimasukkan Bu. Ketika iya membeli berarti bahan baku. tanpa tanpa ini ya, tanpa produk makanannya ya, tanpa menunya itu ya. Ya harusnya sudah ada kalau Ibu mau sertifikasi halal kan sudah ada nih, sudah ada dapurnya, sudah paling tidak sudah berjalan 1 bulan lah paling enggak ya. Oh, sudah ada Oh datanya, ya. Bu. Tapi kalau kosongan belum ada menu produknya ya mana bisa disertifikasi, mana bisa diajukan sertifikasi gitu, Bu. Oke. Itu ya, Makasih, Bu. tetapkan dulu sama-sama. Ibu izin Bapak Ibu, bertanya. ya. Kalau misalkan dalam 1 bulan itu kan pasti ada bahan yang sama. Itu ditambahkan dua, misalkan nasi gitu, nasi gitu, atau dijumlahkan dalam 1 bulan itu berapa jumlah beratnya gitu, Ibu?
Ini untuk catatan hasil produksi atau apa Ibu? Untuk yang mana ini? Bahan atau gimana? Untuk yang tambahan catatan produk. Tambah catatan produk. Oke. Kalau misalkan ada, ini kan Ibu bisa ambil datanya bisa dari 1 bulan ke belakang ya kalau untuk sertifikasi. Kalau misalkan itu berarti kan tanggal masuk sama tanggal keluarnya berbeda. Jadi ditentukan setiap tanggalnya aja Ibu. Kalau misalkan dalam satu tanggal yang sama itu ada 2 kali produksi nasi, misalkan dijumlahkan dalam satu jumlah nggak apa-apa. Tapi kalau sudah beda tanggal ya di ini jangan disamakan, jangan disatukan. Baik, terima kasih, Ya, Ibu. sama-sama Ibu. Oke ya Bapak Ibu, saya lanjut diagram alur proses. Kita klik tambah ya, kemudian pilih filenya ya, judul prosesnya misalkan alur proses pengolahan makanan ya, makanan protein misalkan ya. Kemudian Bapak Ibu unggah file di sini. Ini diagram alir ya. Dan diklik tambah. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau unggah file seperti itu. Kalau Itu sudah punya, diagram air itu filenya dari mana itu, Bu? Kita kan minta Bapak di Bapak kemarin kan private. diminta dipersiapkan dibuatkan dulu diagram alir Oh prosesnya Pak. gitu ya. Ya. Iya. Ah, Oke, kalau oke Bapak Ibu, kalau sudah punya foto atau sudah punya dokumen diagram alir, caranya seperti ini ya. Tulis judul proses, kemudian unggah fotonya, klik tambah. Tapi kalau Bapak Ibu masih belum punya diagram alir prosesnya, bisa ditambahkan secara manual. Tambah manual, tulis ya, diagram alur proses pengolahan protein ya, misalkan ya. Kemudian isi prosesnya di sini Bapak Ibu, misalkan penerimaan. Penerimaan sampai dengan pendistribusian ya. Terus kemudian ditambahkan di sini tambah proses penerimaan kedua, misalkan apa proses pengolahan, maaf proses penyortiran misalkan, penyortiran ya, ya. Kemudian proses apa lagi Bapak Ibu sesuaikan tahapannya mau seperti apa, sesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu di dapurnya bagaimana prosesnya. Kan ini langsung pengolahan ya, seperti ini Bapak Ibu. Kalau manual seperti ini. Izin Bu, jadi tahapan-tahapan ini harus kita susun ya Bu ya seperti itu ya. Artinya Mm-mm. mulai dari awal sampai Sampai dengan itu masuk pengolahan sayur-sayuran ya Bu ya. sampai dengan nanti pemasakan sampai dengan pendistribusian Pak gitu. ini berarti kan prosesnya hampir sama, Bu ya, untuk semua dapur SPPG kan ya. Betul, sebetulnya hampir sama Bu, sebetulnya. izin Bu. Ya, Berarti ya, untuk yang tinggal upload tadi kan diagram proses itu berarti cuman dalam bentuk tulisan diagram gitu aja gitu, bukan foto prosesnya gitu ya. Kalau sudah dibuatkan alur prosesnya, tahapannya mulai dari penerimaan sampai dengan pendistribusian, sudah ada alurnya, tinggal dimasukkan filenya Pak, harus JPEG atau JPG. Tapi kalau Bapak Ibu masih belum membuatkan diagram alir proses, diuraikan secara manual seperti ini. Gitu ya. Oh iya iya paham. Ya, oke. Oke ya, Bapak Ibu ya. Bu, ini izin yang kembali yang catatan produk tadi itu maksudnya itu catatan yang keluar atau yang Penyim- didistribusikan yang gitu Kak? masuk dan keluar, iya, penyimpanan di gudang yang masuk dan keluar dari gudang penyimpanan itu, Pak. Yang dari penyimpanan produk akhir, kan ada nih, misalkan hari ini Bapak ada 10 porsi untuk ayam crispy. Nah, kan masuk di tanggal 23 Oktober ya. Nah, nanti yang keluar didistribusikan berapa gitu, Pak. Ini Berarti seperti itu kartu stok, Pak. Ini seperti barang yang kartu stok ya. bahan dasar yang mentah itu berarti ya, bukan Bukan, yang ini produk, Pak. diolah ya. Ini produk. Mohon maaf, ini produk. Oh Kalau iya. yang bahan, ini yang ini. Catatan bahan ini bahan baku. Kalau yang Ah, produk berarti produk akhir, Pak. produk jadi berarti sudah Iya, diolah ya. betul. Sudah Oh diolah, iya. sudah matang, sudah matang. Ya, oke, sudah Bapak Ibu, mudah ya. Diagram alur kalau sudah kemarin sudah ini diisi, dilengkapi, tinggal masukkan sebagai file. Tapi kalau belum ada filenya, tambah manual ya. Tulis judul prosesnya di sini. Mulai dari pengadaan bahan, pembelian ya, pembelian bahan, kemudian penerimaan,
Dituliskan semua di sini. Oke? Nanti tinggal klik tambah. Mandu sudah. Oke. Sudah Bu, lanjut Bu. Udah, oke. Kemudian ini Bapak Ibu catatan hasil produksi. Tambah manual ya, tulis nama produknya apa. Misalkan ayam crispy, jumlahnya berapa? 100 porsi. Tanggal produksinya tanggal berapa? Hari ini misalkan ya. Tanggal kadaluarsa kalau Bapak MBG, SPPG kan harus 1 hari ya. Kalau produk matang ya, tulis di sini. Tambah, itu aja. Catatan hasil produksi seperti itu. Bapak Ibu mohon maaf saya agak ngebut sedikit. Sudah ya, Bu, catatan hasil produksi. terkait dengan jumlah Bu, izin Bu, kalau contohnya kita produknya contoh seperti nasi itu jumlahnya eh, kiloan atau gimana? Atau satuannya Nah, kayak ini mana gitu? ini karena nggak ada satuannya, Pak. Tinggal tulis gini aja, nggak apa-apa. Bapak apa misalkan 5 kilo hasilnya tulis aja 5. Gini, nasi putih gitu ya. Misalkan tumis sayur wortel 5 porsi ya tulis 5. Karena nanti ini tidak ada satuan, tulis aja angkanya, Pak. Oke. Gitu ya. Oke, kemudian catatan distribusi ya, Bapak Ibu. Klik tambah. Kemudian kita ini klik nama produknya apa. Jumlahnya berapa nih? Misalkan hasilnya tadi kan Jumlah 100 itu izin porsi. Bu, untuk jumlah itu kan mengikuti distribusinya jumlah porsi gitu Pak ya. Iya, Bu ya. betul. Heeh. Misalkan nih Misalkan Bapak Ibu, 2.500 berarti kita isi 2.500 porsi gitu ya. betul. Oh ya, Ya, oke. ini tanggalnya diisi diskusi sekarang. Judulnya diisi sekolah, nama sekolah. Bapak Ibu distribusikan ke mana produknya. Misalkan sekolah SD apa ya? SD Pertiwi misalkan ya Bapak Ibu ya. SD Kalau Pertiwi. sekolahnya banyak gimana, Bu? Tulis satu-satu nanti tambah, Pak. Tambah ini. Tambah lagi misalkan ayam tadi. Ayam crispy yang ternyata yang 200 porsi didistribusikannya ke SD yang lain. Tulis Pak di sini. SD eh, apa ya? Impres misalkan ya, contohlah Bapak Ibu ya. Ini Berarti ditambahkan saja izin Bu, sesuai berarti nama dengan sekolahnya semua diisi Bu ya? Semua Mm-mm. Bu, Ya yang nggak usah kelihatan. semua banyak ya Pak ya, secukupnya saja. Enggak maksudnya waktu nanti Pak. Bu, Mm-mm. waktu Mm-mm. kita daftarnya. Betul, sesuai dengan yang didistribusikan ke sekolah mana saja, gitu Pak. Oh gitu, siap Bu. Ya, sudah Bapak Ibu, kita lanjut ke Ibu, produk. Iya. izin yang Sen- catatan hasil produksi ini diisi apa tadi sudah Ibu? Dan hasil produksi yang hasil produk Ibu, tinggal klik tambah nama produknya apa Ibu. Tadi kan ada tumis sayur sama ayam crispy. Tulis saja di sini jumlah produksinya berapa hari ini, porsinya berapa. Ya, misalkan tulis 20 porsi ya tulis 20 saja, angkanya saja. Kemudian tanggal produksi ya sesuaikan, ini diproduksi tanggal berapa. Kalau misalkan produksi kemarin sebagai data contoh, masukkan tanggal produksi tanggal 20. Gitu ya. Oke, Bu, sudah ya. Oke, lanjut. Oke, Lanjut, lanjut lanjut, Bapak lanjut. Ibu. Terakhir nih Bapak Ibu, produk. Kita lanjut ke menu produk. Menu produk itu ada pemetaan produk. Jadi untuk memetakan produk ini dihasilkan dari dapur yang mana. Jadi kalau Bapak Ibu ada 10 dapur, berarti nanti ada pemetaan produk berdasarkan dapurnya. Oke, contoh ayam crispy ini saya hasilkan dari dapur yang mana, Bapak Ibu? Kalau misalkan dapurnya saya karena contoh cuma satu ya, saya klik di sini. Nah, ini di checklist Bapak Ibu. Checklist di sini. Tapi kalau Bapak Ibu nanti ada pilihan banyak, dapurnya banyak, sesuaikan ya. Tinggal ditambah saja. Oh, misalkan ayam crispy ini dihasilkan dari dapur 1 sampai 10. Ya, maka contreng 1 sampai 10-nya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Oke ya, Bapak Ibu ya. Jelas ya, hanya contreng-contreng saja. Sesuaikan dengan mapping ini produk ini dihasilkan dari dapur yang mana. Kalau ada 10 dapur, maka ke 10-nya harus dicontreng. Tapi kalau misalkan menunya ini hanya diproduksi dari dapur 1 dan 2, sedangkan dapur 3 dan 4 tidak memproduksi ayam crispy, maka sesuaikan yang dicontreng hanya dapur 1 dan 2 saja. Oke? Oke, lanjut Bu. Oke. Oke Bu. Pemantauan evaluasi ya. Nah, Bapak Ibu, pemantauan evaluasi ini kan ada pilihan upload dokumen dan tanda tangan.
upload dokumen ini nanti diisi dari hasil internal auditnya Bapak Ibu. Ya, dokumen checklist audit itu nanti yang akan diupload di sini. Ditambah di sini itu adalah dokumen checklist audit. Oke ya. Karena ini masih belum checklist, belum melakukan audit, tidak perlu ditambahkan. Nanti Bapak Ibu akan berlatih di sesi materi berikutnya untuk membuat checklist audit. Hasil checklist audit tadilah yang di-upload di sini. Oke, Yang tapi namanya sebagai AH itu ya Bu ya, yang dari audit itu ya. yang apa Pak? Yang checklist audit? Nah, file AA. Jadi ketika sudah diaudit itu kan nanti auditornya kan ngasih file itu nanti diupload di sini berarti ya. Bukan audit, Bapak Ibu nanti yang kan Bapak Ibu sebagai auditor internal, nanti kan melakukan internal audit. Hasil internal auditnya, hasil checklist pemeriksaan auditnya itu yang diupload di sini. Bukan yang auditor halal ya, ini yang internal audit Bapak Ibu yang lakukan. Itu ya, nanti akan berlatih Pak di sesi materi berikutnya bagaimana cara membuat checklist audit. Gitu ya, Gitu. tapi itu yang dimaksudkan untuk diupload di sini yang sesi materi berikutnya. Oke. Gitu ya. Kemudian lengkapi di tanda tangan ya, ditambahkan foto tanda tangan di sini ada 2, foto tanda tangan pimpinan perusahaan, pesannya, kemudian sama foto tanda tangan penyelia halal. Ini ada di Oke, tanda tangan di KTP nggak masalah Bu ya. nggak Tanda apa-apa, tangan nggak apa-apa Pak. nggak Iya, masalah ya. nggak apa-apa. Oke ya, kalau di manual halal itu sebetulnya ada checklistnya Bapak Ibu, cuman kan tidak ada pilihan iya dan tidak. Nah makanya kenapa sih kita harus menuliskan atau mengupload checklist audit manual karena di sini tidak ada pilihan iya dan tidak. Makanya kita upload di sini, ya. Tapi ini tidak perlu diupload dulu ya Bapak Ibu ya, karena masih diajarkan di sesi materi berikutnya. Oke, sudah ya, mudah Lanjut ya. Bu, lanjut ya. Terakhir ya, kita unduh Bapak Ibu. Dengan berarti Bapak Ibu sudah menyelesaikan menyusun manual dokumen SJPH. Klik unduh, ya, klik unduh. Nah, nanti akan muncul Bapak Ibu. Sudah kelihatan belum? Downloadan saya manual SJPH. Sudah ya? Nah, seperti ini. Kalau sudah di-download seperti ini. Download, simpan, kemudian upload sebagai tugas 2. Maaf, Oke ya? Ibu, boleh diulang? Yang mana Ibu? Yang Ini mana harus yang tiga, diulang? tiga menu Bu ya. Kalau kurang nggak apa-apa atau Ya, ditambahin lagi tanda nanti. tangan, Ibu. Ya minimal 3, kemarin sudah sepakati 3 menu ya Pak, 3 menu ya. Nah, Itu sudah sangat sedikit. Yang tanda tangan boleh ditanda tangan di kertas nanti difoto ya Bapak Ibu ya. waktu uploadnya ini harus sekarang apa nanti bisa? Sebaiknya sekarang langsung diupload di tugas 2 Bapak Ibu. Ibu permisi, ini tenggat waktunya kapan? Soalnya tadi yang ngisi bahannya nggak sampai 3, Ibu, karena takut ketinggalan. Oke, nanti yang belum menyelesaikan semuanya, nanti kita ada sesi break 1 jam ya, jam 12 sampai jam 1. Nanti yang belum lengkap bisa dilengkapi di situ pada saat istirahat. Tapi nanti nanti diumumkan sama OSEP ya. Paling lambat pengumpulan tugasnya jam berapa. Tapi kalau yang sudah selesai silakan langsung upload. Yang belum nanti pada saat istirahat bisa dilengkapi lagi. Bu, Jika tanpa sudah, tanda, Bu, tanpa tanda tangan nggak apa-apa ya? ya nggak apa-apa deh Pak, nggak apa-apa. Iya, Ya, pokoknya udah ke download, ya udah sudah. ada datanya Ya nggak gitu. apa-apa, sudah langsung upload di tugas 2. Oke, siap. Oke Oke. ya. Ibu, Ibu izin, Mm-mm. maaf tadi saya Oke, Bu. tertinggal bagian tambah pemetaan produk dan pabrik itu yang nomor bagaimana ya, Ibu? Ini Bapak Ibu, kan tinggal diklik ya. Menu menu produk ini itu dihasilkan atau diproduksi di dapur yang mana? Nah, dapur itu kita pilih dari menu yang pabrik ini, Bu. Pilih ya, karena saya contohnya cuma 1, ya berarti yang muncul 1. Tapi kalau Ibu yang didaftarkan ada 10 dapur, kan ada pilihannya. Klik ya, tulis di sini dulu pabriknya, dipilih dapur apa. Nah, kemudian pilih produk ayam crispy ini, itu dihasilkan dari dapur yang mana. Kalau dapur 1 sampai 10 menghasilkan ini, ya klik 1 sampai 10. Tapi kalau misalkan produk ayam crispy ini hanya dihasilkan dari dapur 1 dan 2, maka tulis di sini Ibu, dapur 1 dan dapur 2. Gitu. Gitu ya. Baik, Oke ya, Bu. makasih. Oke, sama-sama. Sudah ya, Bapak Ibu?
Kalau Ibu ini sudah, perlu disimpan atau enggak ya? ya disimpan Ibu. Jadi dokumen SJPH kan diunduh. Ini unduh ya Iya. Bapak Ibu ya, unduh, kemudian disimpan. Simpan di filenya Bapak Ibu masing-masing. Nanti yang hasil disimpan tadi diupload sebagai tugas 2. Ini klik Maksudnya simpan ya. yang Simpan. datanya itu tuh Bu, perlu disimpan dulu atau gimana Oh, Bu? enggak. Kalau sudah di-download kan sudah otomatis tersimpan. Oke. Oke, Ya? Bu, makasih. Oke, sama-sama. Bu, itu tugas saya namanya SPJH atas nama saya, Bu. Gak apa-apa, Pak. Nanti kalau pas realisasi disesuaikan dengan nama SPPG-nya ya, Pak. Baik, Ibu, makasih. Oke, sama-sama. Sudah ya, Bapak Ibu, untuk sesi halal kita cukupkan di sini karena masih ada satu materi lagi. Mohon maaf. Ntar izin dulu. Sudah selesai, Bapak Ibu? Di halal sudah ya. Jangan lupa Bapak Ibu upload di Sudah, Bu. tugas 2. Jangan lupa ya, Sudah Izin upload, Bu. diunduh JPH-nya kan, Bu? manual Yang SJPH, download SJPH-nya diunduh, dia kemudian diupload diupload di di tugas 2. siap, Bu. Ya. Ini sudah selesai ya, Bu ya? Si halal sudah, kita lanjut materi lagi, Pak. Loh, nggak sholat dulu, Bu. Nanti mohon maaf sholat sesi break ada kita isoma jam 12, Pak. Sebentar saja, Pak. Setengah jam lagi saya lanjutkan materi. Setelah Ya. itu nanti kita beristirahat di pukul 12 sampai 1. Oke ya, Bapak Ibu, saya mohon disimak. Ini materi untuk sesi saya yang terakhir. Jangan lupa tadi yang belum absen, absen dulu. Kita cuma punya waktu 30 menit lagi, nanti akan tertutup secara otomatis di sistemnya. Oke, Bapak Ibu, materi selanjutnya adalah mengawasi bahan, proses, dan produk halal. Jadi Bapak Ibu nanti setelah lulus pelatihan kan akan menjadi penyelia halal, ya, penyelia halal di dapur SPPG masing-masing. Nah, salah satu tugas penyelia adalah Bapak Ibu melakukan fungsi pengawasan. Pengawasannya terhadap apa? Terhadap yang pertama bahan yang dipergunakan, yang diproduksi, itu Bapak Ibu harus awasi. Mulai dari proses pembelian bahannya, mulai dari proses penerimaan bahan, sampai dengan bahan itu diolah, diproduksi, Bapak Ibu harus awasi. Pastikan bahannya sesuai dengan ketentuan kriteria halal. Itu yang pertama. Jika sudah bahan kita awasi, sudah kita pastikan, kita lanjutkan bagaimana prosesnya. Apakah diproses pada sarana produksi, sarana prasarana yang bebas dari kontaminasi najis? Tidak. Terbebas dari kontaminasi penggunaan bahan haram? Tidak. Kita pastikan. Kemudian kita pastikan lagi Bapak Ibu produk akhirnya. Menu-menu produknya, penamaan produknya, bentuknya, itu apakah sudah sesuai dengan kriteria halal? Tidak. Apakah ada nama produk yang bertentangan dengan syariat Islam? Tidak. Kita harus pastikan. Ya, sampai dengan produk itu nanti disajikan, kita harus pastikan prosesnya. Karena Bapak Ibu, fungsi sebagai penyelia adalah salah satunya adalah melakukan pengawasan. Dan setelah melakukan pengawasan, Bapak Ibu harus buatkan laporan. Laporan ya, laporan dari hasil pengawasan tadi. Oke ya, seperti itu. Nanti apa namanya? Penjabaran untuk materi pengawasan bahan, proses dan produk halal. Oke, nah Bapak Ibu secara definisi pengawasan ini berbeda dengan audit. Kalau audit kan sudah ditentukan waktunya gitu ya, 1 tahun sekali. Kalau pengawasan itu lebih rutin. Jadi inspeksi atau pemeriksaan yang lebih rutin dilakukan. Bisa setiap hari, bisa paling tidak maksimal ya seminggu sekali untuk memastikan bahannya apakah benar, prosesnya apakah ada kontaminasi tidak. Begitu ya, jadi berbeda dengan fungsi audit. Kalau pengawasan adalah proses mengamati seluruh kegiatan produksi ya untuk menjamin semua kegiatan tahapan tadi apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana tidak? Apakah sudah sesuai dengan 5 kriteria SJPH tidak? Jadi Bapak Ibu harus betul-betul mengawasi ya mulai dari bahan, prosesnya sampai produknya. Gitu ya. Nah, kalau untuk pengawasan ada beberapa makna dan prinsip ya. Pastikan pada saat proses pengawasan itu Bapak Ibu mengamati secara detail setiap tahapan proses kegiatan.
Kemudian menilai kesesuaian antara standarnya dengan realisasinya. Apakah sudah sesuai dengan SOP-nya tidak? Apakah sudah sesuai dengan ketentuan halalnya tidak? Gitu ya. Nah, hasil pengawasan tadi itu sebagai saran kepada pimpinan ya sebagai pengemban kebijakan. Kemudian dengan melakukan pengawasan itu adalah langkah konsisten ya dalam mencapai tujuan penerapan sistem jaminan produk halal. Itu ya. Bapak Ibu dalam melakukan pengawasan itu pastinya sudah merefleksikan terhadap standar SJPH. Kemudian setiap hasil pengawasan tadi harus dilaporkan. Laporannya misalkan ada penyimpangan atau ada ketidaksesuaian dalam penerimaan bahan, dalam produksi yang tidak sesuai dengan standar halal, itu Bapak Ibu harus laporkan. Harus laporkan kepada semua pihak yang terlibat dalam implementasi halal. Harus dilaporkan juga kepada pimpinan. Seperti itu. Kemudian laporan, pastikan dalam penyusunan laporan itu mudah dipahami dan benar-benar ada bukti objektifnya. Oke ya. Kemudian prinsip dari pengawasan yang terakhir menjamin adanya tindakan perbaikan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu temukan adanya penyimpangan, ada ketidaksesuaian, nanti tentukan juga tindakan perbaikannya apa. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu setelah melakukan fungsi pengawasan, mengawasi di area, begitu ya. Jika menemukan ketidaksesuaian, Bapak Ibu juga bertugas berfungsi untuk menentukan tindakan perbaikan untuk menutup temuan tadi. Jadi tidak hanya mengawasi, tapi Bapak Ibu juga harus tentukan tindakan perbaikannya apa, rekomendasi perbaikannya apa. Gitu ya. Apa saja yang harus diawasi Bapak Ibu? Ada 5 hal ya, mulai dari pengadaan bahannya, pembelian bahan, kemudian pada saat bahan itu diterima, kemudian pengawasan terhadap proses produk halal, kemudian pengawasan terhadap produk halalnya, ya, sampai dengan pengawasan pengembangan produk halal. Kalau ini yang maksudnya adalah pengembangan menu baru Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nanti ada menu produk baru, pengembangan menu baru, pengembangan bahan baru gitu ya, harus diawasi juga bahan yang dipakai apakah sudah tertera di daftar bahan halal. Kemudian Bapak Ibu juga harus buatkan ya sesuaikan dengan SOP pengembangan produk baru. Itu ya. Jadi ada 5 hal yang perlu Bapak Ibu awasi, mulai dari pengadaan bahan, kemudian pada saat bahan itu diterima, kemudian pada saat bahan itu datang ya, kemudian pada saat prosesnya, pada saat ditangani produknya dan sampai pengembangan produk. Setelah itu buatkan laporan pengawasan. Oke, kita mulai satu persatu Bapak Ibu ya. Apa saja sih yang perlu Bapak Ibu lakukan, awasi pada saat proses pengadaan bahan. Nah, pengadaan bahan Bapak Ibu, pengadaan itu adalah proses pemesanan atau pembelian bahan. Jadi mohon diingat ya, pengadaan bahan itu adalah proses pembelian atau proses pe, ini pemesanan bahan kepada supplier. Nah, apa yang perlu diawasi? Pastikan Bapak Ibu sebagai penyelia halal memastikan bahan yang dibeli, bahan yang dipesan sesuai dengan daftar bahan halal. Apakah sama dengan daftar bahan halalnya? Mereknya apakah sudah sesuai? Produsennya apakah sudah sesuai? Kalau misalkan bahan yang dipesan itu ternyata tidak sesuai dengan daftar bahan halal, nama produsennya berbeda, nama suppliernya berbeda, maka itu sebagai temuan ketidaksesuaian. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu harus pastikan yang dibeli, yang dipesan, daftarnya itu sama, baik itu nama bahannya, mereknya, negara produsennya, suppliernya harus sama. Kemudian pastikan bahan yang dipesan sudah memiliki sertifikat halal. Itu langkah pengawasannya. Kemudian Bapak Ibu, jika nanti suatu saat ada pengembangan bahan baru, menggunakan bahan baru yang belum tertera di daftar bahan baru, pastikan sudah ada prosedurnya. Pastikan pada saat memesan sesuai dengan prosedur bahan baru. Jadi tidak boleh Bapak Ibu ujuk-ujuk langsung bikin menu baru dengan bahan yang baru, tidak boleh. Jadi ketika nanti Bapak Ibu membuat produk baru atau pada saat Bapak Ibu nanti akan membeli bahan di luar daftar bahan halal itu tidak boleh langsung ini ya dibeli ya, ada prosedurnya. Jadi diajukan dulu Bapak Ibu, diajukan dulu bahan baru ini, ajukan ke BPJPH, ajukan ke LPH untuk meminta persetujuan. Kalau sudah disetujui, baru boleh dipergunakan sebagai bahan baru. Kalau belum disetujui, berarti maka tidak boleh dipergunakan dulu. Jadi ajukan dulu bahan barunya, menggunakan format ini boleh, nanti ada contoh lampirannya Bapak Ibu.
Kemudian ajukan dulu ke BPJPH dan LPH. Jika sudah disetujui, maka diupdate ke daftar bahan halal. Setelah itu baru boleh dipergunakan. Ya, Ini seperti Bu, itu tahapannya. Iya, Pak. kira-kira untuk pengajuan itu butuh waktu berapa lama Bu yang bisa di ACC kan itu? Nah, itu sesuai dengan ini juga. Saya nggak bisa memastikan ya, Pak. Bisa 1 minggu, bisa 1 hari, bisa berminggu-minggu sesuai dengan ini loadnya di BPJPH dan loadnya di LPH. Gitu, Pak. Kalau misalkan bahan baru, Bapak Ibu sudah siapkan lengkapi dengan sertifikat halal, sudah lengkap ya, sudah ada sertifikat halalnya, sudah ada foto produknya seperti ini, kan berarti si LPH tinggal memeriksa kesesuaian dokumen. Kalau hanya periksa dokumen sudah lengkap, bisa cepat. Tapi kalau misalkan Bapak tidak lengkapi dengan sertifikat halal, ya bisa lama, karena harus diaudit dulu. Gitu. Jadi pastikan ketika melakukan penambahan bahan baru, sebaiknya dilengkapi dengan sertifikat halalnya. Sudah ada sertifikat halal, sudah ada foto bahannya untuk mempermudah mempercepat. Gitu ya, Pak. Pak Asman. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ketika pada saat proses pembelian, bukti pengadaan pembelian itu diperiksa sesuai dengan prosedur. Bukti pengadaan itu apa saja? Contohnya misalkan request order, purchase order, ya itu harus diperiksa, dipastikan yang dibeli yang dipesan sudah sesuai dengan daftar bahan halal tidak, gitu. Kemudian hasil pemeriksaan pengadaan bahan, dalam hal ini adalah hasil pemeriksaan pembelian bahan, itu dilaporkan dan didokumentasikan sesuai dengan prosedur. Seperti ini contohnya Bapak Ibu. Jadi ini bukti pengawasan ya. Dituliskan, catatan pembelian bahan, dituliskan nama bahannya apa, mereknya apa, jumlah yang dibeli berapa, kapan dibeli, penanggung jawabnya siapa. Seperti ini. Ini yang mengisi siapa? Biasanya yang mengisi ini adalah staf pembelian atau staf accounting. Bapak Ibu penyelia halal hanya memastikan saja ya, nama bahannya, merek bahannya ya, sama produsennya itu sudah sesuai dengan daftar bahan halalnya atau tidak. Begitu, Pak. Bu, Oke, ini jelas sekarang ya? nih, mau nanya boleh Bu? Mm-mm. Terkait apa sih ini tadi itu ya, pembelian bahan barang Bu ya. Kebetulan di SPPG saya itu sistemnya itu dia kan kerjasama kontrak ya Bu, ya, pembayaran terakhir. Supplier ya. Itu Mm-mm. kalau bilang bilang mana Bu? Ini kan posisinya kan kalau kalau misalnya pembelian itu sesuai dengan halal itu kan berarti kalau beli langsung ya Bu itu bisa langsung kita kembalikan ya. Kalau misalnya Nah, gitu sistem nanti. kayak gini kena Ya. audit tuh gimana ya Bu ya? Jadi begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menggunakan supplier, membeli bahan dari supplier, kan biasanya ada kontrak kerjasama, ya kan? Nah, sebaiknya dituangkan dalam kontrak kerjasama itu jika terjadi ketidaksesuaian dalam hal ini, misalkan supplier mengirim bahan yang tidak sesuai dengan daftar bahan halal, sebaiknya dituangkan dalam poin kerjasama itu tindakan selanjutnya apa? Apakah bisa ditukar guling atau langsung diretur begitu ya, atau boleh dimusnahkan di tempat, itu harus masukkan ke dalam klausul persetujuan. Gitu. Jadi di awal sudah bersepakat dengan supplier, kalau misalkan mereka mengirim bahan itu tidak sesuai dengan daftar bahan halal, ya, atau tidak ada sertifikat halalnya, maka langsung dilakukan proses apa yang disepakati. Sepakati kedua belah pihak, bisa diretur atau bisa ditukar guling ya dengan merek yang sesuai, atau jika diperbolehkan ya kalau misalkan nih ternyata mereka tidak punya stok bahan yang lain, ya sudah dikembalikan atau dimusnahkan di tempat. Sebaiknya itu dimasukkan ke dalam klausul kerjasama dengan supplier. Gitu Pak Irfan. Terjawab ya Pak? Terima kasih Bu, Iya, terjawab. sama-sama. Baik, Alhamdulillah. saya lanjut ya. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Untuk pengadaan sudah saya jelaskan. Kita lanjut penanganan. Jadi tadi kan kita pesan bahannya. Kita beli bahannya. Nah, saat ini prosesnya adalah bahan itu sudah datang di area penerimaan gudang kita. Sudah datang di dapur kita. Nah, apa saja yang perlu lakukan pemeriksaan? Bapak Ibu periksa bahan yang datang itu sesuai dengan prosedurnya. Berarti kita periksa dulu surat jalannya. Kita periksa dulu dokumen PO-nya. Kita periksa dulu misalkan nota pembeliannya. Jadi 3 hal itu. Kalau dari supplier berarti periksa surat jalan sama PO-nya. Tapi kalau misalkan bahan itu dibeli di pasar atau beli di swalayan, kita periksa bon pembeliannya. Kita periksa nota pembeliannya. Apakah bahan yang dibeli, apakah bahan yang ini sudah sesuai dengan daftar bahan halalnya? Tidak. Sudah cocok semua nggak negara pembuatnya atau misalkan data-data supplier, data-data ininya sudah sesuai dengan daftar bahan halal? Tidak. Itu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu periksa, kalau jika ditemukan ketidaksesuaian,
Tadi nih, misalkan bahan yang dibeli itu ternyata mereknya berbeda. Nah, itu tidak boleh serta-merta langsung dimasukkan ke gudang, Bapak Ibu. Jadi, kita tentukan tindakan selanjutnya apa? Kita pisahkan dulu. Dipisahkan bahan yang tidak sesuai tadi, dikarantina di tempat atau di area khusus, diberikan label. Boleh label hold, on hold gitu ya, HOLD di hold gitu, atau dikasih label bahan tidak sesuai dengan daftar bahan halal. Intinya harus ada labelnya. Dipisahkan, ditempatkan di area khusus, diberikan label. Itu tindakan kita. Setelah itu, koordinasikan dengan staf pembelian untuk barang ini mau diapakan nih sesuai dengan kesepakatan. Kalau sudah ada kesepakatan dengan supplier, bisa ditukar guling, maka lakukan tindakan selanjutnya adalah lakukan tukar guling ke supplier tersebut. Itu ya. Kalau misalkan ada ketidaksesuaian ini, usahakan ada berita acara ya Bapak Ibu untuk sebagai bukti implementasi bahwa ketika ada penanganan bahan tidak sesuai itu sudah ditangani sesuai dengan prosedurnya. Gitu ya. Bu, Kemudian, maaf mau nanya, Bu. Mm-mm. Tukar guling itu maksudnya gimana ya, Bu? Ditukar, bukan ditukar diguling ya, ditukar Bapak Ibu dikembalikan nih bahannya, dikembalikan ke supplier. Nanti suppliernya mengirim dengan bahan yang sudah sesuai. Gitu Pak. Gitu ya Pak. Jadi bahan yang nggak sesuai tadi kita kembalikan ke supplier nih, dikirim balik ke supplier. Nanti suppliernya akan mengirim balik ke kita sesuai dengan bahan yang sudah sesuai dengan standar. Gitu Pak. Begitu Pak. Terjawab ya? Ya, baik, Bu. Oke, saya lanjut. Tadi Bapak Ibu pastikan ya, ketika bahan yang diterima tidak sesuai, jangan langsung dimasukkan ke dalam gudang. Dikarantina dulu, dipisahkan dulu di tempat khusus, diberi label. Nanti untuk selanjutnya ditangani, bisa ditukar guling, atau dikembalikan ke supplier ya, atau bisa dimusnahkan. Gitu ya, sesuaikan dengan kesepakatannya seperti apa. Kemudian setelah itu Bapak Ibu kita lanjut ke proses penyimpanan bahan. Penyimpanan bahan halal diverifikasi sesuai dengan standar penyimpanan. Jadi pastikan Bapak Ibu ketika bahan halal itu masuk ke dalam gudang, itu ditempatkan di tempat khusus untuk yang halal. Tidak boleh bercampur dengan penyimpanan bahan yang non halal supaya tidak ada potensi kontaminasi. Di sini jelas ya, jadi harus ada tempat khusus untuk penyimpanan bahan halal dan non-halal. Jika di SPPG kan semuanya sudah kita pastikan halal. Kita pastikan saja Bapak Ibu, berarti ini ya untuk tempat penyimpanannya berarti harus bersih. Tidak ada misalkan akses hewan pengerat itu masuk. Jadi di tempat penyimpanannya dikasih misalkan pintu atau plastik curtain. Kita pastikan lagi, Bapak Ibu, gudang penyimpanannya itu tidak ada lubang. Kalau ada lubang kan berarti tikusnya bisa masuk. Kemudian, apalagi Bapak Ibu kita pastikan ya, tata letak penyimpanannya nih Bapak Ibu. Kalau bahan itu harus ditempatkan di atasnya palet atau di atasnya rak, tidak boleh langsung di atas lantai, gitu ya. Kita pastikan palet penyimpanannya bukan dari kayu, bisa dari plastik atau stainless. Begitu juga dengan rak penyimpanan bukan dari rak kayu, ya, dari plastik atau stainless steel. Kemudian penyimpanan bahan itu sesuaikan dengan karakteristik bahan itu sendiri. Kalau bahannya adalah bahan yang harus berpendingin, ya harus disimpan di gudang pendingin. Harus disimpan di gudang, misalkan di gudang beku. Sesuaikan suhunya. Kalau bahannya dingin, ya berarti kita setel suhunya 4 derajat. Kalau beku, ya minus 18 derajat. Itu ya. Kemudian di gudang itu kalau misalkan ada gudang berpendingin, Bapak Ibu harus lengkapi dengan form pemeriksaan suhu. Itu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini untuk alur bahan diverifikasi sesuai dengan persyaratan standar. Jadi bahan itu ketika bahan itu kita pesan, kita pastikan PO-nya, RR-nya ya sudah sesuai. Kemudian kalau sudah sesuai baru boleh masuk ke dalam gudang. Tapi kalau tidak sesuai, tadi dikarantina dulu untuk dikembalikan atau dimusnahkan. Oke ya, Bapak Ibu, pastikan untuk tata letak penyimpanan ini saya ulang, mohon maaf. Tata letak ini tadi tidak boleh menyimpan langsung di atas lantai, sesuaikan dengan karakteristik suhunya, kemudian diatur bahan itu supaya tidak menumpuk ya. Ditata FIFO-FIFO-nya. Bahan yang datang dulu kita tempatkan di bawah atau di paling belakang. Ya, yang paling baru di bawah atau paling belakang, yang lama di depan. Gitu ya. Jelas ya Bapak Ibu untuk penanganan bahan halal. Selanjutnya kita lanjutkan pengawasan untuk proses produk halalnya.
kita awasi bagaimana sarana produksinya, bagaimana lokasinya, apakah berdekatan dengan yang non halal. Jadi pastikan dapur Bapak Ibu itu tidak boleh berdekatan dengan misalkan tempat penampungan hewan haram, itu nggak boleh. Kalau misalkan berdekatan dengan tempat pembuangan sampah akhir, itu juga tidak boleh Bapak Ibu, karena nanti pasti ada banyak hama lalatnya. Ya, kita harus mengendalikan supaya tidak ada potensi kontaminasi najis dari hewan haram atau juga hewan yang bisa kotoran hewan. Jadi kita pastikan. Kemudian kita pastikan tempat pengolahan kita, Bapak Ibu, gudang penyimpanan kita itu bersih, berjauhan dari yang diharamkan. Jadi harus dipisahkan, benar-benar dipisah mana tempat untuk penyimpanan produk halal, mana untuk yang non halal. Tidak boleh bercampur. Nah, kemudian Izin mau selanjutnya, nanya, Bu. iya Pak, Kalau dari dapur terus ke tempat pembuangan sampah itu berapa meter, Bu? tidak ada aturan bakunya sih Bapak, tapi dipastikan tidak yang dempetan langsung gitu loh Pak. Kalau misalkan dempetan langsung kan pasti pasti ada banyak hama ya yang bisa datang ke dapur. Kalau aturan bakunya tidak ada Pak, cuman dipastikan saja tidak yang nempel langsung gitu Pak. Itu ya. Kalau misalkan Bapak rasa oh lokasi dapurnya ini terlalu dekat nih, nanti pasti banyak hama lalatnya ya saran saja untuk cari lokasi yang lebih jauh begitu. Gitu ya. Atau kalau misalkan tidak ada lokasi yang lebih jauh lagi ya kita kendalikan Pak. Kita lengkapi dengan insect killer atau flycatcher ya, perangkap hama gitu. Kemudian pastikan dapurnya itu semuanya tertutup. Dikasih pintu, dikasih plastik kerten supaya nanti hewan ininya hamanya tidak masuk ke dalam area dapur. Gitu Pak. Begitu ya Pak ya. Ya, oke. Oke, saya lanjut ya, Bapak Ibu, kita pastikan kebersihan dan higienitas tempat alat dan personel PPH. Ya, tadi sudah saya sampaikan, kalau misalkan berdekatan dengan TPS ya kita kendalikan, berarti tidak boleh. Kita lengkapi dengan peralatan perangkap hama. Kita lengkapi dengan perangkap air curtain bisa, plastik curtain bisa, flycatcher bisa, gitu ya. Berarti kita harus ini Bapak Ibu ya kendalikan untuk penanganan hamanya, seperti itu. Oke, pastikan kebersihan, dilakukan kebersihan secara rutin. Jadi dapur itu kita buatkan prosedur untuk kebersihan. Kita tetapkan, oh misalkan untuk lantai ini harus dibersihkan 3 kali sehari pada saat mau buka dapur, opening gitu ya. Atau misalkan pada saat selesai produksi harus bersih. Nah, kita tetapkan aturan itu di dalam SOP kebersihan. Siapa yang membersihkan itu juga Bapak Ibu harus tuangkan ke dalam SOP kebersihannya. Gitu ya. Kemudian dalam membersihkan harus menggunakan bahan pembersih apa saja. Nah, itu juga Bapak Ibu harus buatkan itu aturannya supaya dapur itu terjamin kebersihannya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kan harus buatkan prosedur pensucian. Ketika bahan atau proses itu terkontaminasi oleh najis, bagaimana prosedur pensuciannya? Bapak Ibu harus buatkan. Contoh misalkan peralatan produksinya itu terkontaminasi oleh darah dari unggas gitu ya. Nah, unggasnya itu kan kita masukkan darah itu sebagai najis sedang ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana cara pensuciannya? Itu Bapak Ibu harus atur di dalam prosedur pensucian. Harus dibersihkan sampai aroma, kemudian warna, bentuk najisnya hilang. Kalau misalkan terkontaminasi oleh najis berat, apa saja yang perlu dilakukan? Nah, Bapak Ibu juga harus tuangkan dalam SOP pensucian najis berat. Jadi harus ada SOP khusus ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sebagai penyelia nanti memastikan, suatu saat ternyata ada kontaminasi dari bahan haram. Nah, pada saat prosedur pensucian itu apakah sudah tepat dilakukannya? Bapak Ibu harus awasi. Pastikan betul-betul prosedur pensuciannya sudah dijalankan dengan tepat. Begitu. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu, personel PPH-nya, karyawannya ketika melakukan penanganan produk, utamanya pada olahan makanan minuman, harus menggunakan atribut kerja. Ya, harus menggunakan apron, harus menggunakan topi pelindung atau hairnet, harus pakai sarung tangan, ya, harus menggunakan apa namanya, masker. Kemudian untuk pelindungan diri untuk area basah, ya, kita lengkapi dengan penggunaan sepatu boot. Kemudian selain itu pastikan Bapak Ibu aturan karyawan untuk kebersihan cuci tangan, terutama jika ada karyawan yang non-muslim. Jadi ketika misalkan karyawan non-muslim itu mengkonsumsi atau misalkan habis pegang atau makan yang non halal, itu harus dipastikan bahwa sebelum memegang produk
sebelum masuk ke dalam area dapur itu sudah harus bersuci terlebih dahulu. Harus cuci tangan dengan bersih. Itu harus dibuatkan aturannya, Bapak Ibu. Jangan lupa. Jadi harus ada aturan penggunaan atribut kerja, harus ada juga aturan karyawan untuk selalu cuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih. Utamanya jika punya karyawan yang non-muslim ya, kita takutkan habis memegang yang non-halal. Nah, bagaimana cara kita mengendalikannya? Ya, kita harus pastikan mereka harus bersuci dulu dengan cuci tangan pakai sabun, ya sesuai dengan prosedur pensucian najis berat. Harus dituangkan ke dalam aturan itu. Dan Bapak Ibu sebagai penyelia mengawasi benar tidak staf dapurnya itu menggunakan masker. Apakah menggunakan sarung tangan? Betul tidak jika karyawan yang non-muslim itu habis makan yang non-halal gitu ya, sudah bersuci tidak? Itu Bapak Ibu harus pastikan ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya penanganan terhadap produk halal. Apa saja yang perlu kita pastikan Bapak Ibu untuk kriteria produk? Kita pastikan penamaan bahan, penamaan produknya, bentuk produk yang dihasilkan, kemudian sensorisnya, profil sensoris itu sesuai dengan ketentuan eh, SCPH, ketentuan halal, tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan ketentuan syar'i. Seperti itu ya Bapak Ibu, kita pastikan oh namanya tidak boleh menyerupai yang diharamkan, nggak boleh menyerupai misalkan hot dog, itu nggak boleh ya karena ada kata-kata dognya. Tidak boleh bentuknya menyerupai hewan babi atau anjing. Kemudian penamaannya tidak boleh menyerupai dengan yang diharamkan, yang bertentangan dengan etika di masyarakat ya, yang tidak sopan, mengarah ke kekufuran, pornografi, itu tidak boleh. Pastikan penamaannya harus seperti itu. Bentuknya juga sama ya, kita pastikan. Kemudian untuk traceability Bapak Ibu, kemampuan telusur dipastikan memenuhi prosedur. Jadi telusuri dari penggunaan bahan sampai dengan produk itu dihasilkan, itu ada identifikasinya. Kalau bahan datang berarti harus ada tanggal datangnya, ditulis di bahan. Kalau disimpan ya berarti harus ada tanggal penyimpanannya. Kemudian kalau bahan itu dihasilkan harus ada kode batch-nya Bapak Ibu, harus ada tanggal produksinya. Supaya jika terjadi ketidaksesuaian kita bisa menelusuri, oh produk ini itu dihasilkan dari bahan apa, dihasilkan pada tanggal berapa. Tujuannya seperti itu. Kemudian selanjutnya ya pastikan Bapak Ibu tempat dan alat untuk menyimpan produk ya harus sesuai dengan ketentuan. Tidak bersentuhan, tidak terkontaminasi oleh najis atau yang non halal. Begitu juga dengan lokasi penyimpanannya ya, gudang penyimpanan produknya kita pastikan sesuai dengan persyaratan penyimpanan produk halal, tidak bercampur. Ya, begitu juga dengan penyajian Bapak Ibu, alat untuk sajinya, tempat untuk penyajiannya itu tidak boleh bercampur dengan yang non halal, harus dipisahkan. Bapak Ibu sebagai penyelia halal harus memastikan tahapan-tahapan ini, ketentuan-ketentuan ini sudah berjalan efektif tidak, sudah berjalan sesuai dengan prosedurnya tidak. Oke, terakhir ya Bapak Ibu untuk pengembangan produk baru. Nah, ini pergunakan jika Bapak Ibu ada reformulasi produk, menggunakan bahan baru, eh, apa namanya direvisi lagi resepnya, atau pengembangan menu baru itu ada ketentuannya. Jadi harus didaftarkan dulu ya Bapak Ibu, bahan-bahan yang baru itu tidak boleh langsung dipakai, harus sesuai dengan seleksi bahan baru. Diminta persetujuan dulu. Kalau sudah disetujui penggunaan bahan baru, boleh nanti dimasukkan ke dalam pengembangan menu baru. Gitu ya. Pastikan sudah ada prosedur reformulasi, ya. Bahan yang digunakan kita pastikan sudah ada di daftar bahan halal. Kalau belum ada, kita daftarkan dulu. Kemudian kita verifikasi ya Bapak Ibu sesuai dengan standar. Apakah sudah sesuai semua bahannya, namanya apakah sudah sesuai dengan kriteria nama barunya atau tidak. Kalau misalkan menu baru itu menggunakan nama yang tidak sesuai dengan standar halal, ya kita tidak boleh rilis. Tidak boleh rilis sebagai menu baru. Kita Yes. rubah dulu. Gitu ya, sesuaikan dengan kriteria penamaan standar halal. Oke, ini contoh Bapak Ibu form pengawasan. Ini contoh saja, boleh menggunakan format ini, boleh Bapak Ibu kembangkan. Boleh di setiap formulir implementasi tadi ditambahkan satu kolom khusus untuk pemeriksaan penyelia halal itu juga boleh. Sesuaikan saja mana yang lebih mudah, mana yang lebih efektif. Begitu ya, Bapak Ibu ya. Baik, Bu. Oke, ya, Alhamdulillah Bapak Ibu. Saya contoh Bapak Osep minta 5 menit, boleh Pak? Contoh kasus satu saja Pak. Iya silakan, silakan Bu Lia. Oke, terima kasih.
Bapak Ibu, saya contohkan saja. Ini untuk contoh penyampaian laporan Bapak Ibu di ini ya, sebagai penyelia halal. Nah, ini contoh pengawasan Bapak Ibu. Apa hasil pengawasannya? Seperti apa Bapak Ibu tuliskan di sini. Di setiap tahapan ini, mulai dari pengadaan bahan, penanganan bahan, proses produk halalnya, ya, kemudian penanganan produk sampai pengembangan produk, Bapak Ibu awasi setiap poin tersebut, kemudian tulis di sini hasil pengawasannya seperti apa. Nah, jika misalkan sudah sesuai, oh ternyata proses pengadaan bahannya sudah sesuai dengan daftar bahan halal, bahan yang dibeli sudah ada sertifikat halalnya, maka tulis di rekomendasinya. Proses pengadaan sudah sesuai dengan prosedur halal. Namun, jika ada ketidaksesuaian, ya Bapak Ibu, oh ternyata bahan yang dibeli itu yang datang ternyata berbeda dengan daftar bahan halal. Nah, tuliskan rekomendasinya, apa yang perlu dilakukan itu ya, lakukan karantina, kemudian koordinasi dengan staf pembelian, koordinasi dengan supplier untuk dilakukan proses retur atau tukar guling. Seperti ini, Bapak Ibu contohnya ya. Untuk pengawasannya seperti ini contohnya. Oke, ini contoh untuk pengawasan proses produk halal. Oh, ternyata nanti ke depannya itu SPPG mau pakai distributor pihak ketiga. Nah, maka Bapak Ibu pastikan pihak ketiganya apakah sudah memiliki sertifikat halal tidak. Kalau tidak punya, ya maka kita alternatifnya harus bagaimana? Ya kita cari vendor lain. Kita minta vendor atau bisa minta vendor tersebut untuk melakukan proses sertifikasi halal terlebih dahulu. Gitu ya. Jadi ketika menemukan ketidaksesuaian, Bapak Ibu tentukan juga tindakan perbaikannya apa. Ini contohnya. Ya, kemudian di sini Bapak Ibu, kalau misalkan di area penyimpanan ternyata ada bahan yang tidak halal, nah, maka langkah perbaikannya apa? Jadi bahan tersebut dikarantina dulu, disendirikan, dikasih identifikasi, dikasih label hold gitu ya. Bahan tidak sesuai dengan standar. Kemudian tentukan tindakan selanjutnya, apakah bahan itu yang sudah terlanjur tidak halal itu dimusnahkan atau dibakar begitu ya, tentukan. Seperti ini ya, sudah paham ya Bapak Ibu ya? Tergambar ya nanti bentuk pengawasannya seperti apa? Ya Allah, Bu. Insya Allah baik. Oke. Kalau sudah paham, Alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah selesaikan 3 materi dalam 4 jam, termasuk berpraktek langsung di aplikasi Si Halal. Ya, nanti yang sudah mendownload tadi Bapak Ibu jangan lupa diupload sebagai tugas 2 di sistem masing-masing. Ya, baik Bapak Ibu karena sudah cukup waktunya, sudah pukul 12.04, saya cukupkan di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk perhatiannya, sudah menyimak materi saya. Terima kasih juga atas partisipasi aktif dalam sesi diskusinya. Terima kasih. Kemudian saya juga minta maaf jika dalam penyampaian materi terlalu cepat atau ada banyak hal yang kurang dipahami. Saya mohon maaf. Jika nanti masih ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi ke fasilitator pendampingnya masing-masing ya, Bapak Ibu ya. Demikian Bapak Ibu. Izin Bu bertanya yang Bu, di izin bertanya. Iya, Untuk tugas 2-nya itu upload SJPH aja kan ya? Yang dokumen Si Halal tadi manual SJPH diupload di tugas 2. Iya. Iya, berarti itu Betul. aja kan ya Bu ya? Itu aja. Baik, Yang makasih sudah Bu. lengkap sama-sama. Baik Bapak Ibu, demikian saya akhiri ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.